Pemurnian Ki terkuat, episode 681-690. Bab 681, ikut bersenang-senang. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, pupil Fang Yu bersinar merah, dan di pupilnya, tanda putih menyala, berputar perlahan. Di bidang penglihatan, kuil pasir di depannya telah diubah menjadi hukum yang tak terhitung jumlahnya. Namun saat ini Fang Yu tidak peduli dengan berbagai hukum seputar kuil pasir. Satu-satunya tujuannya adalah menemukan Linger. Mulai dari lantai pertama, Fang Yu mempersempit pandangannya dan menembus langsung ke dinding tebal, menjangkau setiap sudut. Lantai pertama adalah lobi tradisional dengan banyak patung dan mural. Selain itu, ada ratusan orang yang berdiri berbaris di lobi yang mengenakan jubah berwarna biru laut dan mirip dengan penjaga yang terlihat di pintu gerbang. Mereka berdiri di sana, tak bergerak, tanpa ekspresi. Seperti yang dipikirkan Fang Yu sebelumnya, meskipun orang-orang ini masih hidup, mereka telah kehilangan rasa otonomi dan dimanipulasi, seperti boneka. Namun meski ada banyak perbedaan, Fang Yu tidak mempelajarinya dengan cermat. Tanpa melihat Linger, dia langsung meningkatkan visinya ke level kedua. Di lantai 2 tidak ada orang, tapi banyak juga patung dan mural. Yang ketiga, keempat, kelima. Di 5 lantai berturut-turut, Fang Yu melihat banyak hal aneh, tetapi tidak menemukan Linger. Dan lantai 6, luasnya jauh lebih kecil dari lantai di bawahnya, terlihat seperti kamar pribadi. Masih tidak melihat Linger, namun, Fang Yu melihat Dewi Qin Yao yang baru saja bertemu. Dewi Qin Yao berdiri di depan sebuah patung. Patung tersebut, jika dilihat dari tampilannya, juga menampilkan wujud manusia. Namun kepalanya ditutupi kain hitam. Wajah patung itu harus ditutupi. Apakah harus begitu misterius? Fang Yu sedikit mengernyit, mendekatkan pandangannya lagi, dan langsung melewati kain hitam itu. Lalu, dia tercengang. Kepala patung ini, tidak ada apa-apa. Tampaknya produk setengah jadi, hanya bentuk kepalanya yang terpahat, dan wajahnya belum sempat dipahat. Mungkin karena alasan inilah maka ditutupi dengan kain hitam. Fang Yu menarik kembali pandangannya dan melihat sosok Dewi Qin Yao berdiri di depan patung itu. Pada saat ini, Dewi Qin Yao, kepalanya tertunduk, tubuhnya tidak bergerak. Keadaan statis ini terlihat sangat aneh. Sama seperti penjaga di lantai 1 yang terlihat seperti boneka. Boneka, Fang Yu terkejut, lalu wajahnya sedikit berubah. Apakah Dewi Qin Yao ini juga boneka yang dimanipulasi? Tapi saat aku berbicara dengannya tadi, aku tidak merasa seperti itu. Dengan kepekaan Fang Yu, selama Dewi Qin Yao agak aneh, mustahil untuk lepas dari pandangannya. Beralih antara kesadaran otonom dan kesadaran yang dimanipulasi. Atau, Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan tanda putih di pupilnya berubah dengan cepat. Segera, dalam penglihatannya, seluruh tubuh Dewi Qin Yao dibedah. Tubuhnya tidak biasa, dia memang orang yang hidup. Fang Yu menyentuh dagunya, berkata dalam hatinya, tetapi jiwanya telah menghilang, atau lebih tepatnya, ia telah menyusut. Ini seharusnya karena latihannya. Fang Yu mengangkat matanya lagi dan melihat patung di depan Dewi Qin Yao. Di dalam kepala patung ini terdapat titik terang sebesar kepalan tangan. Apa ini? Fang Yu menatap titik cahaya ini, dan setelah belajar sebentar, tidak ada hasil. Akibatnya, dia mengalihkan pandangannya, mempersempit pandangannya, dan mengamati seluruh kuil pasir lagi. Masih tidak menemukan Linger. Di mana kamu bersembunyi? Fang Yu mengerutkan kening dan menutup mata wawasannya. Berdasarkan video pengawasan, pada dasarnya dapat ditentukan bahwa Linger dibawa pergi oleh penduduk kuil Sha. Tapi dia tidak ada di kuil pasir. Mungkinkah Linger telah terbunuh? Namun kemungkinan ini kecil kemungkinannya. Jika orang-orang di kuil pasir menginginkan nyawa Linger, lelaki tua itu tidak perlu membawa Linger ke Sidu. Ketika dia melihatnya di jalan pada awalnya, dia akan membunuhnya. Sekarang Linger dibawa ke ibu kota barat dan dilakukan serah terima secara tersembunyi. Maka Linger pasti berguna bagi mereka. Dari sudut pandang ini, keselamatan pribadi Linger tidak akan menjadi masalah untuk saat ini. Tapi ini hanya memikirkan sisi baiknya. Bagaimanapun, Linger jatuh ke tangan lawan, dan situasi apapun bisa terjadi. Upacara pengorbanan. Saat ini, Fang Yu teringat apa yang dikatakan Dewi Qin Yao. Besok pagi pukul 10, kuil Sashen akan mengadakan upacara. Menurutnya,
Ini harus menjadi hal yang sangat penting dan akan dihadiri banyak orang. Dikombinasikan dengan kejadian ini, saya memikirkan hilangnya Linger secara tiba-tiba lagi. Apakah ada hubungannya? Intuisi Fang Yu memberitahunya bahwa ada kemungkinan besar ada hubungan antara kedua hal ini. Berlama-lama, mungkin dalam upacara pengorbanan besok. Tuan Fang, apa yang harus saya lakukan sekarang? Bai Ran bertanya. Fang Yu merenung sejenak, dan berkata, ayo kembali dulu, dan datang untuk melihat apa yang disebut upacara pengorbanan besok. Dia memutuskan jika dia masih tidak melihat Linger pada upacara besok, dia akan mengambil jalan paling langsung dan mengangkat kuil pasir. Untuk melakukannya, meskipun sangat berisiko bagi Linger yang situasinya tidak diketahui, tidak ada cara lain. Fang Yu dan Bai Ran bermeditasi langsung di bawah bukit, menghabiskan waktu. Cahaya bulan redup, lalu menjadi terang. Setelah itu, bulan menghilang dan matahari terbit. Saat matahari pagi menyinari tanah, Fang Yu dan Bai Ran juga keluar dari kondisi meditasi dan berdiri. Saat itu sudah jam 9 pagi. Ketika saya sampai di puncak lereng, saya bisa melihat kerumunan besar orang berkumpul di depan gerbang kuil Sashen. Upacara pengorbanan sekitar 1 jam sebelum resmi dimulai, namun sekelompok orang ini terlihat bersemangat. Ayo pergi, ikut bersenang-senang juga, kata Fang Yu. Segera, Fang Yu dan Bai Ran datang ke belakang kerumunan. Beberapa penjaga berhenti di depan tangga, tampaknya tidak mengizinkan siapapun naik lebih awal. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kita bisa masuk. Iya, saking semangatnya sampai gemetar gelombang www.novelringan.com gelombang siapa bukan. Upacara 3 tahunan, nanti bisa lihat kehendak para dewa. Aku juga harus bersemangat. Di depan Fang Yu, beberapa orang berbicara dengan suara rendah. Setelah memikirkannya, Fang Yu mengulurkan tangannya, menepuk bahu pria parubaya di depannya, dan bertanya, Xiong Tai, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Apa masalahnya? Pria parubaya itu berbalik dengan tidak sabar, raut wajahnya langsung berubah saat melihat wajah Fang Yu. Fang Yu saat ini masih terlihat seperti Xie Tianhe. Terima kasih bos. Wajah pria parubaya itu menjadi pucat dalam sekejap, seolah dia sangat ketakutan. Fang Yu segera menyadari bahwa pria parubaya di depannya mengenal Xie Tianhe. Bos Xie, ketika banyak orang di sekitar melihat Xie Tianhe, ekspresi mereka berubah dan mereka menyapa. Tampaknya Xie Tianhe memiliki wajah yang baik di barat. Tidak semua orang ada di sini. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya secara retoris. Bos Xie, kami tidak memiliki token, tetapi Anda memilikinya, kata seorang pria botak yang berdiri di sampingnya. Sebagai bos Xie, bagaimana kamu bisa berdiri di sini bersama manusia seperti kami dan menunggu? Masuk. Oh, jadi kamu bisa masuk lebih awal jika kamu punya token. Fang Yu tertegun sejenak, lalu mengangguk, dan berjalan maju bersama Bai Ran. Setelah menunjukkan sosok giok darah di depan penjaga itu melepaskannya. Jadi Fang Yu dan Bai Ran menaiki tangga lagi. Setelah menaiki tangga, mengikuti jalan setapak dan melewati beberapa ambang pintu, Anda sampai di lobi di lantai pertama kuil Sashen. Fang Yu menyapu tempat ini dengan pandangan wawasan kemarin. Saat ini, banyak orang yang sedang duduk di kursi di kedua sisi lobi. Di kolom kiri dan kolom kanan ada orang yang duduk di kursi, dan banyak orang berdiri di belakang kursi. Fang Yu memperkirakan secara kasar ada sekitar 100 kursi di 2 baris, ditambah orang-orang yang berdiri di belakangnya, dan setidaknya ada 200 orang di seluruh lobi. Dilihat dari kemewahan kostum kelompok orang ini, mereka seharusnya bukan orang biasa, dan semuanya mahal. Saat ini, orang-orang ini sedang berbicara satu sama lain, dan tidak banyak orang yang memperhatikan pendekatan Fang Yu dan Bai Ran. Orangnya banyak sekali, kursi yang tersisa pun tidak banyak. Untung kita datang lebih awal, kata Fang Yu. Yah, masih banyak kursi kosong di depan. Tuan Fang, ayo cepat duduk, kata Bai Ran. Keduanya berjalan langsung ke depan. Karena semua orang terkonsentrasi di kedua sisi lobi tengah benar-benar kosong. Oleh karena itu, Fang Yu dan Bai Ran berjalan ke depan begitu lebar, menarik perhatian banyak orang. Apalagi saat Fang Yu berjalan lurus untuk duduk di kursi barisan depan sebelah kiri, banyak orang membuka mata lebar-lebar. Apa yang dilakukan Xie Tianhe ini? Apakah otaknya terbakar? Ya, apakah dia terlalu banyak tertawa, berani duduk? Banyak orang yang mengenal Xie Tianhe berbicara dengan lantang. Saat ini,
Fang Yu dan Bai Ran sudah duduk di dua kursi di depan kolom kiri. Xie Gou, apakah kamu ingin mati? Kamu bisa melakukan posisi itu. Cepat bangun. Saat ini, seseorang di belakang berteriak. Fang Yu menoleh, memandang pria berjanggut itu, dan bertanya, tidak ada yang duduk di sini, jadi mengapa saya tidak bisa duduk? Apakah kamu berpura-pura bodoh atau benar-benar bodoh? Alasannya tetap aku. Disinilah kamu duduk. Pria itu menatap. Baiklah, kalau begitu aku akan mengubah posisiku. Fang Yu mengangguk, berdiri, dan duduk di depannya. Melihat hal ini, wajah pria berjanggut itu berubah terlebih dahulu, kemudian dia menunjukkan senyuman lucu, dan berkata, "Oke, terima kasih telah sangat berani. Jika kamu baik hati, teruslah duduk dan jangan berdiri." Fang Yu tidak memperhatikan sama sekali, bersandar di sandaran kursinya, memandang orang-orang di sekitarnya. Saat ini, banyak orang memperhatikan Fang Yu dan Bai Ran. Mereka semua berasal dari ibu kota barat, dan tentu saja mereka mengetahui peringkat yang terkuat di ibu kota barat. Terlepas dari apakah itu kolom kiri atau kolom kanan, kursi di bagian depan semuanya duduk sesuai dengan statusnya. Dan Fang Yu dan Bai Ran saat ini duduk di kolom kiri atas. Kedua posisi ini, Xie Tianhe, yang saat ini menyamar oleh Fang Yu, adalah bos dari masyarakat Qinglan, dan memiliki reputasi yang baik di ibu kota barat. Namun ini hanya sebatas di mata orang awam. Di lobi ini, tingkat paling bawah adalah orang-orang yang berdiri di belakang kursi. Misalnya, pria berjanggut yang baru saja berbicara berasal dari masyarakat besar lainnya, Hong Yaoshi. Dapat dikatakan bahwa status pria berjanggut dan Xie Tianhe berada pada level yang sama. Namun pria ini hanya bisa berdiri. Mereka yang bisa duduk di kursi memiliki status lebih tinggi, dan semuanya berasal dari keluarga besar. Xie Tianhe bagi orang biasa tampaknya adalah bos masyarakat, dengan kekuatan luar biasa. Tapi di depan orang-orang besar ini, dia tidak lebih dari seorang gangster jalanan, dan tidak ada yang menganggapnya serius. Oleh karena itu, melihat Fang Yu dan Bai Ran duduk di posisi teratas, orang-orang ini akan bereaksi sangat banyak. Tentu saja, meski begitu, tak seorang pun di kursi itu yang berbicara. Dalam pandangan mereka, berbicara dengan gangster jalanan seperti Xie Tianhe pada dasarnya adalah sebuah penyerahan diri. Dia ingin duduk di sana, duduk saja. Ketika Tuhan datang, dia secara alami akan membersihkannya. Fang Yu tidak peduli dengan tatapan menghina, mengejek, dan sarkasme di sekelilingnya. Di dunia ini, ada kelas di mana-mana. Hanya saja tidak ada tempat lain di mana Sidu terlihat begitu jelas. Kemunculan Fang Yu dan Bai Ran tidak menimbulkan banyak gelombang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang muncul. Ada selusin kursi gratis di sebelah Fang Yu, duduk di atasnya satu persatu. Ini juga berarti semua petinggi ibu kota barat hadir. Urutan kedatangan mereka seperti latihan yang bagus. Semakin tinggi statusnya, semakin lama waktu kedatangannya. Ketika Fang Yu penuh dengan orang, tatapan pada Fang Yu semakin bertambah. Pria berjanggut yang berteriak sebelumnya menunjukkan senyuman sinis. Menurutnya, Xie Tianhe ini sedang mencari kematiannya sendiri. Semenit kemudian, lobi tiba-tiba menjadi gelisah. Perwakilan keluarga Yuan dan keluarga Fu ada di sini. Orang-orang yang duduk di kursi berdiri. Di pintu masuk lobi, 4 sosok muncul. 2 dari mereka mengenakan jubah sutra mewah dan barang giok merah muda-muda di mana-mana. Sekilas Fang Yu tahu bahwa keduanya berasal dari keluarga Yuan. Itu benar-benar keluarga Yuan. Ini takdir. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, melihat sosok yang terbuat dari batu giok darah di tangannya, yang disebut token kuil Sashen. Saat dia melihat potret ini sebelumnya, dia bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan keluarga Yuan. Kini, idenya terkonfirmasi. Jelas ada hubungan kerja sama antara keluarga Yuan dan kuil Sashen. Kecuali 2 orang di keluarga Yuan, 2 lainnya berpakaian dengan gaya yang lebih sederhana. Kedua orang ini seharusnya berasal dari keluarga Fu. Keduanya parubaya, seorang pria dan seorang wanita, dan mereka tampak seperti 2 pasangan. Tuan Fu, halo Nyonya. Yuan Patriark, halo Nyonya. Orang-orang di kedua sisi dengan hormat menyapa kedua pasangan yang lewat. Tidak ada yang berani mengabaikan. Karena mereka tahu betul bahwa kedua pasangan ini adalah orang paling berkuasa di ibu kota barat. Keduanya muncul pada waktu yang sama gelombang www.novelringan.com gelombang tidak ada penonton lain yang bisa bersaing untuk menjadi protagonis.
Patriark keluarga Fu, Fu Yuseng. Nyonya, Yuan Jiangmei. Patriark keluarga Yuan, Yuan Chenglong. Nyonya, Fu Zhaorong. Benar sekali, keduanya adalah saudara satu sama lain. Fu Yuseng menikahi saudara perempuan Yuan Chenglong, Yuan Jiangmei sebagai istrinya. Yuan Chenglong menikah dengan Fu Zhaorong, saudara perempuan Fu Yuseng. Ini adalah pernikahan paling legendaris di Sidu, dan pengaruhnya sangat luas. Setelah itu, kekuatan keluarga Yuan dan Fu di Sidu dapat digambarkan seperti menutupi langit dengan satu tangan. Tentu saja keberadaan kuil Sashen berada di luar jangkauan tangan mereka. Fu Yuseng dan istrinya Yuan Chenglong saling menyapa, berjalan menuju dua kursi kosong di depan kolom kanan, dan duduk. Yuan Chenglong dan istrinya berjalan ke kursi depan di kolom kiri. Melihat Fang Yu dan Bai Ran duduk di kursi, Yuan Chenglong dan istrinya tertegun sejenak, lalu wajah mereka menjadi muram. Fu Zhaorong, dengan riasan tipis di wajahnya, maju dua langkah dan menamparkan wajah Fang Yu tanpa berkata apa-apa. Fang Yu menarik kepalanya ke belakang, dengan mudah menghindari tamparan itu. "Xie Tianhe, apa maksudmu?" Fu Zhaorong memandang Fang Yu dan berkata dengan dingin, "Kami berada dalam posisi di mana Anda bisa duduk." Fang Yu tidak mengubah wajahnya, dan berkata, "Jika kamu ingin aku menyerahkan tempat dudukku, bersikaplah sopan. Jangan maju dan bergerak saja." Mendengar kata-kata ini, wajah orang-orang di sekitar mereka berubah, dan mata mereka terkejut. Sepertinya Xie Tianhe ini benar-benar gila. Benar-benar berani menghadapi keluarga Yuan secara langsung. "Kamu," wanita itu memelototi Fang Yu, matanya tajam. "Xie Tianhe, aku hanya memberimu satu kesempatan untuk keluar." Yuan Chenglong di samping berteriak begitu saja. Matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat, "Kamu memiliki sikap ini, aku tidak akan membiarkannya." Fang Yu tersenyum. Hari ini datang untuk berpartisipasi dalam upacara ritual, seharusnya tidak terlalu sederhana. Tetapi bahkan bersikap terlalu khusus tentang duduk di kursi membuat Fang Yu tidak nyaman. Apalagi arogansi pasangan keluarga Yuan begitu sombong hingga tak bisa terbiasa. Bagaimanapun, Fang Yu sekarang memegangi wajah Xie Tianhe. Jika Yuan Chenglong ingin membalas di masa depan, dia hanya akan menemukan kepala Xie Tianhe, dan masyarakat Qinglan juga mungkin menderita. Bagi Fang Yu, memprovokasi keluarga Yuan dan istrinya adalah soal menang tanpa kehilangan uang. Semakin sombong dia sekarang, semakin menyedihkan nasib Xie Tianhe dan Qinglan Club, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Wajah Yuan Chenglong sangat jelek saat ini. Dia tidak dapat berpikir bahwa seorang pemimpin dewa berani menari di wajahnya. Baginya, dan bahkan bagi seluruh keluarga Yuan, ini tidak bisa ditoleransi. Mata orang lain di sekitar Fang Yu dipenuhi dengan kengerian, lelucon, dan kebingungan. Mereka benar-benar tidak menyangka Xie Tianhe ini akan begitu berani. "Anda tahu, ini Yuan Chenglong, patriark keluarga Yuan saat ini dan menantu nomor satu di keluarga Fu." Menyinggung Yuan Chenglong, belum lagi di ibu kota barat, bahkan di seluruh Tiongkok, dia tidak bisa turun. Xie Tianhe ini sepertinya gila. Sebagai gantinya, saya sebenarnya mengambil masa depan saya sendiri dan bahkan seluruh masyarakat. Setelah hari ini, dia dan klub Qinglan-nya telah selesai sepenuhnya. Tidak ada ruang untuk pembalikan. "Ya, Xie Tianhe, aku ingat kamu." Nada suara Yuan Chenglong suram. Fu Zhaorong tersenyum dingin dan berkata, "Terima kasih Tianhe, duduklah, jika itu membuatmu merasa bahagia." Setelah berbicara, Fu Zhaorong meraih tangan Yuan Chenglong. "Ini adalah kuil Sashen, dan upacaranya akan diadakan hari ini. Sekalipun mereka kuat dan berkuasa, mereka harus memberikan wajah kuil Sashen, dan tidak mungkin melakukan apapun pada kesempatan ini. Selain itu, berdasarkan status dan pangkat mereka, menghadapi gangster kecil seperti Xie Tianhe adalah hal yang sangat murah. Untuk menghadapi Xie Tianhe dan Qinglan Club, mereka hanya membutuhkan satu kalimat. Jadi, jangan khawatir sekarang. Patriark Yuan, Nyonya Fu, jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat menggantikan kami." Saat ini, dua orang yang duduk di sebelah kanan Fang Yu berdiri bersama dan menyerahkan kursi mereka. "Patriark He, Patriark Pan, tidak perlu. Upacara pengorbanan akan segera diadakan, jadi kami tidak akan duduk di sana lagi." Fu Zhaorong tersenyum. "Ya, karena itu masalahnya, kami juga tidak duduk." Dengan begitu banyak orang yang duduk di seluruh lobi, hanya Yuan Chenglong dan Fu Zhaorong yang berdiri,
yang membuat kedua belah pihak sangat tidak nyaman. Untuk menghindari rasa malu ini, Patriark He dan Patriark Pan berdiri saja. Melakukan hal itu pasti akan meninggalkan kesan yang baik pada Yuan Chenglong dan Fu Zaorong. Melihat sanjungan kedua orang ini, Fang Yu di samping menggelengkan kepalanya diam-diam. Yang disebut masyarakat kelas atas, kelas paling atas mungkin adalah kemampuan mereka untuk menyanjung diri sendiri. Setelah Patriark He dan Patriark Pan bangun, orang lain yang duduk di sana juga mengerti mengapa mereka melakukannya. Jadi, orang-orang ini mengikuti satu demi satu dan berdiri. Segera, hanya Fang Yu dan Bai Ran yang duduk di kursi di seluruh lobi. Situasi ini, dari sudut pandang lain, melambangkan posisi keluarga Yuan di ibu kota barat. Yuan Chenglong dan Fu Zaorong berdiri di sana, kecuali orang gila yang putus asa, siapa yang berani duduk. Menghadapi pemandangan seperti itu, Yuan Chenglong dan Fu Zaorong tidak bisa menahan senyum tipis di wajah mereka, dan ketidakbahagiaan di hati mereka berangsur-angsur menghilang. Banyak orang di tempat kejadian melirik Fang Yu dan Bai Ran yang duduk di depan, mata mereka tampak lucu. Namun mereka tidak menyangka Fang Yu dan Bai Ran tetap tidak mengubah wajah mereka. Mereka duduk di kursi, seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Hahaha, setelah hari ini, klub Qinglan akan dipindahkan dari ibu kota barat. Xie Gou, ini yang kamu minta. Pria berjanggut dari klub Hong Yao yang berdiri di belakang sedang tertawa terbahak-bahak saat ini. Klub Qinglan dan klub Hong Yao selalu berada dalam hubungan yang kompetitif, dan kedua belah pihak bersaing memperebutkan wilayah. Tapi setelah hari ini, klub Qinglan akan mengalami pukulan telak. Bagi Hong Yao She, ini adalah berita bagus. Fang Yu merasakan dan mendengar mata dan komentar orang-orang di sekitarnya, dan senyuman muncul di wajahnya. Kamu hanya bisa dianggap tidak beruntung, Xie Tianhe. Saat ini, lobi sudah penuh sesak, dengan sedikitnya 300 orang hadir. Dan waktu berangsur-angsur mendekati jam 10 pagi. Dadada, setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki di luar lobi. Dua penjaga yang mengenakan jubah biru laut masuk ke lobi. Upacara pengorbanan sudah siap, Dewi memerintahkan kami untuk menerimamu. Salah satu penjaga berkata dengan hampa. Mendengar kalimat ini, wajah semua orang yang hadir menunjukkan kegembiraan. Upacara pengorbanan akhirnya akan dimulai. Akibatnya, orang-orang di lobi membentuk tim sendiri-sendiri, mengikuti di belakang kedua penjaga tersebut, dan berjalan keluar. Sebelum Yuan Chenglong pergi, dia menoleh dan menatap Fang Yu dan Bai Ran yang masih duduk di kursi, matanya dingin. Dan Fang Yu menjawabnya dengan senyuman. Melihat senyum Fang Yu, wajah Yuan Chenglong sedikit berubah, dan dia mendengus lalu pergi. Sebagai kepala keluarga Yuan, apakah dia pernah terprovokasi? Hari ini, di kesempatan lain, dia tidak akan ragu mengirim seseorang untuk mengambil tindakan untuk membunuh anjing Xie Tianhe dan anak buahnya di tempat. Tapi di kuil Sashen, meski dia marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, saya hanya bisa menahan nada ini dan menunggu sampai upacara selesai sebelum berurusan dengan Xie Tianhe. Setelah semua orang berjalan keluar, Fang Yu dan Bai Ran bangkit dan berjalan maju perlahan. Sepertinya upacara kurban diadakan di alun-alun luar. Lalu kenapa kita masuk dan duduk di sini lagi? Bai Ran mengerutkan kening dan bergumam. Ini sebuah metode. Jika Anda memperlakukan orang-orang kelas atas ini dengan cara yang sama seperti kerumunan warga sipil yang menyaksikan kegembiraan di luar, orang besar mana yang akan menawarkan ke kuil Sashen? Bagaimana kuil Sashen menghasilkan uang? Fang Yu tertawa. Manfaatnya, Bai Ran terkejut. Saat aku melihat Dewi Qin Yao kemarin, bukankah dia menyebut kita sebagai donor? Fang Yu melirik Bai Ran dan berkata, apa maksudmu dengan pendonor? Saat dia berkata, Fang Yu mengeluarkan sosok giok darah dari saku celananya dan berkata, benda ini disebut giok darah. Proses produksinya rumit, dan tidak mungkin untuk memberikannya secara gratis. Bai Ran mengangguk, sepertinya mengerti. Keduanya berjalan keluar bersama. Saat ini, semua orang yang memegang token sudah berdiri di platform di atas tangga kuil Sashen, dan di bawah tangga, ada kerumunan orang kulit hitam. Ada begitu banyak orang yang berkumpul, kata Bai Ran terkejut. Gelombang www.novelringan.com gelombang ketika mereka pertama kali tiba, hanya ada kurang dari 100 orang yang berkumpul di bawah. Tapi sekarang, setidaknya ada lebih dari 1000 orang, atau bahkan hampir 2000 orang.
Mereka yang sangat tidak bisa memasuki kuil Sashen dihadang oleh penjaga di tanah datar 100 meter di bawah tangga, tapi ekspresi semua orang masih penuh kegembiraan. Kalau dilihat, ini perlakuan istimewa memegang token. Kita bisa menyaksikan upacara kurban dari jarak terdekat, kata Fang Yu. Tapi upacara seremonial, apa bagusnya? Bagaimana perasaanku kalau orang-orang di sini sangat bersemangat? Bai Ran bertanya-tanya. Ini juga merupakan inti keraguan Fang Yu. Baik itu kelompok warga sipil di bawah atau perwakilan dari keluarga besar di ibu kota barat di peron, wajah mereka penuh kegembiraan dan kegembiraan, seolah-olah mereka akan menyaksikan sesuatu yang besar. Tetapi untuk saat ini, Fang Yu tidak merasakan apapun, atau melihat keberadaan khusus apapun. Dalam apa yang disebut upacara seremonial, kita bisa melihat platform batu di ruang terbuka di depan. Tapi di meja panjang, tidak ada apa-apa. Pengorbanan macam apa ini? Biarpun kamu tidak membakar dupa, kamu harus meletakkan kepalamu untuk membakar babi, kan? Fang Yu mengerutkan kening. Saat itu sudah jam 9.58 pagi. 2 menit lagi, upacara ritual akan resmi dimulai. Peron di tangga itu sunyi. Sekelompok warga sipil di kejauhan juga menantikan hal yang ekstrim. Di antara orang-orang itu, ada banyak prajurit, banyak dari mereka yang budidayanya tidak rendah, harusnya rombongan yang dibawa oleh perwakilan dari keluarga bangsawan sebelumnya. Mata Bai Ran berkedip dan berbisik. Fang Yu juga memperhatikan ini, tapi tidak peduli. Fokus hari ini masih pada upacara. Masih ada 1 menit lagi. Fang Yu melirik waktu di telepon, lalu melihat ke platform batu di depan. Dia merasa bahwa tanah di depan platform batu memancarkan kekuatan yang samar. Sepertinya ada lingkaran sihir kecil di posisi itu. Seiring waktu semakin dekat ke pukul 10, lingkungan sekitar menjadi lebih tenang. Di belakang, hampir semua orang menahan napas, dan hanya sedikit angin yang terdengar. Tak lama kemudian, waktu menunjukkan pukul 10. Bas, langit di atas platform, yaitu langit di atas kepala perwakilan keluarga, adalah semburan cahaya warna-warni. Semua orang mengangkat kepala, melihat cahaya di langit, mata mereka sangat bersemangat. Fang Yu sedikit mengernyit ketika dia melihat cahaya warna-warni. Cahayanya terus memancar, dan sosok anggun perlahan mengembun di tengahnya. Segera, sosok ini terbentuk, dan sinar cahaya warna-warni mengelilinginya. Saat kecerahan cahaya warna-warni perlahan melemah, tubuh asli di dalamnya perlahan muncul. Dewi Qin Yao. Dewi Qin Yao saat ini, mengenakan gaun tule putih, gaya dan temperamennya sangat berbeda dari kemarin. Namun wajahnya masih ditutupi sepotong tule, hanya sepasang matanya yang terlihat. Rambut panjang disampirkan di pinggangnya, berkibar tertiup angin. Saya telah melihat Dewi Qin Yao. Perwakilan keluarga bangsawan di bawah, termasuk keluarga Yuan dan keluarga Fu, menundukkan kepala, mengepalkan tangan, dan menyapa mereka secara serempak. Postur mereka sangat rendah. Dewi Qin Yao melayang di udara, benar-benar seperti peri yang abadi, matanya berkabut, dan dia menyapu orang-orang di bawah tanpa emosi apapun. Kemudian, dia memperhatikan Fang Yu dan Bai Ran, satu-satunya di antara kerumunan yang tidak menundukkan kepala. Keduanya menatap lurus ke arahnya. Dewi Qin Yao sedikit mengernyit, tapi dia tidak terlalu peduli. Terima kasih kepada seluruh donatur yang telah datang untuk berpartisipasi dalam upacara kurban hari ini. Dewi Qin Yao mengeluarkan suara yang menyenangkan. Perwakilan keluarga di bawah mengangkat kepala. Selanjutnya, upacara pengorbanan resmi dimulai. Kata Dewi Qin Yao. Begitu suara itu turun, dia mengangkat tangan kanannya dan menjentikkannya ke depan. Sedikit cahaya tersebar di balik lengan bajunya, dan cahaya itu jatuh. Cahaya seperti bintang jatuh pada platform batu di bawah, sepertinya memicu semacam mekanisme, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Banyak orang memalingkan muka agar silau tidak melukai mata mereka. Tapi saat ini, Fang Yu menatap platform batu di depannya. Dia dengan jelas melihat hantu dalam cahaya perlahan mengembang. Setelah beberapa detik, cahayanya menghilang, dan hantu itu berubah menjadi sebuah entitas. Patung humanoid. Ini, patung berbentuk manusia di lantai atas kuil Sashen yang kulihat kemarin dengan mata wawasan. Mata Fang Yu berkilat dan berkata dalam hatinya. Namun patung di depanku berbeda dengan yang kulihat kemarin. Kepala patung yang saya lihat kemarin ditutupi kain hitam. Namun kepala patung di depan saya tidak tertutup apapun. Ini adalah wajah laki-laki biasa. Dia mengangkat tangannya dan menyatukan telapak tangannya,
membentuk gerakan yang rumit. Fang Yu memperhatikan hal ini kemarin, tetapi tidak mempelajarinya dengan cermat. Baru-baru ini, melihat patung ini lagi, Fang Yu sangat prihatin dengan sikap ini. Gerakan ini, sepertinya sedang melakukan tipuan. Tapi apa gunanya dipahat seperti ini? Fang Yu mengerutkan kening. Kemunculan patung tersebut menimbulkan desahan dari kerumunan di kejauhan. Patung sebesar itu muncul begitu saja. Pemandangan seperti itu cukup mengejutkan bagi kebanyakan orang. Tolong, para donatur, berikan upeti Anda. Di udara, Dewi Qin Yao berbicara lagi. Upeti. Fang Yu melihat perwakilan keluarga bangsawan di depan, dan mengeluarkan upeti yang mereka siapkan dari tas penyimpanan mereka, dan berjalan menuju patung di depan. Setelah berjalan ke posisi sekitar 10 meter dari patung, rombongan orang itu diam-diam berhenti dan berbaris. Orang pertama yang keluar dari antrian adalah pasangan keluarga Yuan, Yuan Chenglong dan Fu Zaorong. Keduanya berpegangan tangan, Yuan Chenglong memegang kotak hadiah di tangan kirinya, berjalan ke patung, dan meletakkan kotak hadiah di tanah sebelum platform batu di bawah patung. Setelah itu, kedua pria itu berlutut dan bersujud pada patung di depan mereka. Setelah bersujud kepada ketiga kepala tersebut, keduanya mengangkat kepala, mata terpejam rapat, ekspresi mereka saleh, seolah-olah sedang membuat permohonan. Setelah sekitar 3 detik, keduanya berdiri. Bas, saat ini, patung di depan mereka, tangan yang membuat gerakan aneh, menunjukkan semburan cahaya putih. Rintik, kemudian, sebuah buku yang tidak terlalu tebal jatuh dari sela-sela tangannya. Yuan Chenglong segera mengulurkan tangannya untuk menangkap buku itu, ekspresinya sangat bersemangat. Terima kasih kepada dewasa atas hadiahnya. Yuan Chenglong dan Fu Zaorong membungkuk dan berkata dengan hormat dan terima kasih. Pada saat ini, warga sipil di kejauhan yang menyaksikan kegembiraan itu membuka mata lebar-lebar dan berseru. Rumor itu memang benar, selama kamu memberikan penghormatan kepada patung Dewa Pasir, dan kemudian membuat permintaan untuk barang yang kamu inginkan, Dewa Pasir akan memberikannya kepada para dewa. Ya Tuhan, ini nyata, aku ingin naik juga. Di antara kerumunan, desahan dan desahan iri datang dari kerumunan. Saat ini, Yuan Chenglong dan Fu Zaorong sudah berjalan kembali ke kerumunan. Segera setelah mereka keluar, keluarga Fu Yuseng dan Yuan Jiangmei. Keduanya mengulangi apa yang telah dilakukan Yuan Chenglong dan istrinya. Sebelumnya, setelah mempersembahkan upeti dan mengucapkan permohonan, tangan patung itu bersinar kembali. Rintik, kali ini, bukan buku yang jatuh, tapi belati yang bersinar dengan cahaya dingin. Fu Yuseng mengambil belati itu dan memegangnya di tangannya. Setelah mengamati sebentar, dia buru-buru membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Ini sungguh luar biasa, benarkah itu yang bisa kamu dapatkan dengan berharap? Mata Bairan kaget, dan dia berbisik. Fang Yu memandangi patung di depan, lalu menoleh ke arah Yuan Chenglong dan istrinya yang baru saja kembali. Dengan penglihatan yang luar biasa, ia mampu melihat sampul buku di tangan Yuan Chenglong yang bertuliskan 4 karakter, Dao Fa Chun Ran. Ini adalah buku rahasia ajaib. Mata Fang Yu berkilat, dan dia menatap Fu Yuseng lagi. Itu belati, itu benda yang berbeda. Terlihat juga dari penampilan mereka bahwa mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hanya saja, menarik. Fang Yu mengangkat matanya dan memandangi patung di depannya, lalu mengangkat kepalanya dan memandang Dewi Qin Yao di udara dengan rok panjang berkibar. Saat ini, orang ketiga melangkah maju. Orang ini berasal dari keluarga Cheng di ibu kota barat dan juga merupakan keluarga papan atas. Seperti proses sebelumnya, setelah upeti diberikan, kepala keluarga Cheng menyampaikan permohonan yang saleh. Namun kali ini, tangan patung itu bersinar, namun tidak ada yang terjatuh. Setelah menunggu beberapa saat, patriark keluarga Cheng memucat, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tak berdaya, membungkuk, dan berkata, saya sangat menyesal gelombang www.novelringan.com gelombang saya tidak bisa memberikan penghormatan kepada orang yang saya cintai, demi para dewa kali ini. Ini adalah kesalahan, tolong percaya bahwa Dewa Pasir akan menyiapkan upeti yang lebih baik lain kali. Melihat pemandangan ini, kerumunan di kejauhan kembali berseru. Ternyata bukan upeti, pasti dapat hadiah. Jika Anda ingin mendapatkan hadiah dari Dewa Pasir, Anda perlu mempersembahkan upeti yang mewah. Kepala keluarga Cheng kembali ke kerumunan, dan seseorang menghiburnya. Patriark Cheng, tidak perlu terlalu tertekan.
Saya tidak mendapatkan hadiah kali ini. Saya pasti akan memilikinya lain kali. Yah, lain kali aku pasti akan menyiapkan upeti yang lebih baik, dan mengambil semua pusaka keluarga. Kata patriark keluarga Cheng dengan tegas. Namun kecuali beberapa orang yang menghibur, sebagian besar mata perwakilan keluarga lainnya berkilat-kilat. Dewa yang dianugerahkan oleh Dewa Pasir kemungkinan besar akan mengubah kekuatan sebuah keluarga. Keluarga Cheng tidak mendapatkan hadiah kali ini, jadi keluarga selanjutnya memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Saat ini, Fang Yu melihat patung itu, matanya menjadi menarik. Dia tidak begitu yakin sebelumnya. Tetapi setelah melihat akhir dari patriark keluarga Cheng, dia pada dasarnya yakin bahwa apa yang disebut upacara pengorbanan sebenarnya adalah kegiatan pengumpulan uang berskala besar, bahkan penipuan. Fang Yu pada dasarnya ingin memahami pintu keluar masuk. Selanjutnya, satu demi satu perwakilan keluarga maju ke depan dan memberikan penghormatan yang telah disiapkan dengan cermat. Melalui keinginan salehnya, ada orang yang bisa mendapatkan anugerah itu, ada pula yang tidak bisa mendapatkannya. Wajah penerima bingkisan dipenuhi kegembiraan, sedangkan yang tidak diberi wajah sedih dan menghela nafas. Kedua emosi ini sangat berbeda, dan dalam jangka waktu berikutnya, keduanya berubah dan muncul di wajah setiap orang. Setelah mengamati selama beberapa waktu, mata Bairan menjadi lurus, dan dia bergumam, ternyata memang ada dewa di dunia ini. Petik 2. Jangan dipikir-pikir, tidak mungkin ada dewa di dunia ini, Fang Yu berkata dengan ringan. Fang Yu tahu bahwa Bairan dikejutkan oleh apa yang disebut dewa turun dari surga, tapi dia tidak memberikan banyak penjelasan. Alasan mengapa dia mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada dewa di dunia ini sebenarnya berasal dari sudut pandang yang sangat sederhana. Di masa lalu, konsep ketuhanan tidak ada di dunia budidaya yang abadi. Keabadian adalah simbol tertinggi dari dunia budidaya keabadian. Ketika Anda mencapai alam abadi, Anda akan terpaksa meninggalkan dunia ini. Dengan keberadaan makhluk abadi yang begitu kuat, mereka tidak dapat menolak hukum langit dan bumi, dan harus melambung tinggi. Jadi yang disebut dewa, jika mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk memahami dunia, mengapa mereka bisa tinggal di dunia? Di sisi lain, jika para dewa belum mencapai tingkat keabadian, bagaimana mereka bisa disebut dewa? Peri adalah peri, dan binatang adalah binatang. Orang yang disebut dewa hanya ada dalam novel fiksi atau cerita palsu. Tuhan adalah proposisi yang salah. Itu hanyalah istilah yang diciptakan oleh sebagian orang untuk mencapai tujuan tertentu dalam 2000 tahun sejarah terakhir. Misalnya patung Dewa Pasir di depan kita. Tapi, Bairan menatap Fang Yu dan berhenti bicara. Awalnya, dia mengira itu berpura-pura bodoh, tapi setelah beberapa pengamatan, dia menyangkal pemikirannya sebelumnya. Keanehan patung di hadapanku sulit dijelaskan. Kamu sudah lama mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan antara jumlah orang yang diberi hadiah dan jumlah orang yang belum diberi? Fang Yu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Bairan berpikir sejenak dan menjawab, perbandingan keduanya sekitar 1:4, 1:5. Pernahkah Anda memikirkan mengapa hal ini terjadi? Fang Yu bertanya. Bairan berpikir sejenak, dan mengerti apa yang dimaksud Fang Yu, tapi tetap berkata, tetapi meskipun ada lebih banyak orang yang belum diberi hadiah, itu tidak dapat membuktikan bahwa ini salah, karena itu yang telah diberi hadiah tampaknya mendapatkannya. Saya memiliki apa yang paling saya inginkan. Menurut Anda mengapa mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Karena ekspresi mereka sangat bahagia. Pada titik ini, wajah Bairan sedikit berubah, dan dia mengerti apa yang dimaksud Fang Yu, dan bertanya, Tuan Fang, maksudmu, kegembiraan mereka yang memiliki telah diberikan, apakah itu disamarkan? Fang Yu mengangguk, menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, sebagian kecil, tapi, aku tidak mengerti, kata Bairan. Sebagian kecil dari apa yang saya bicarakan, mengacu pada beberapa orang di awal. Fang Yu berkata dengan mata menyipit, dan ekspresi kebanyakan orang, apakah mereka senang atau kecewa, adalah nyata. Bairan menjadi semakin bingung saat dia mendengarkan, wajahnya kusam. Melihat penampilannya, Fang Yu menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan suara dan menjelaskan kepadanya secara detail. Nyatanya, upacara kurban di depan saya jelas-jelas hoaks. Menurut spekulasi Fang Yu, apa yang disebut upacara pengorbanan? Faktanya, keluarga Yuan, keluarga Fu,
dan keluarga Cheng lah yang muncul kemudian, dan ketiganya bersama-sama mengorganisir kuil Sashen untuk menyelenggarakan acara pengumpulan kekayaan berskala besar. Para leluhur dari ketiga rumah ini adalah tiga kelompok pertama yang maju untuk memberikan upeti. Tujuan mereka melakukan ini adalah menggunakan status mereka untuk memimpin orang-orang di belakang, dan pada saat yang sama terdapat semacam petunjuk psikologis. Bahkan para leluhur dari tiga keluarga teratas keluarga Yuan, keluarga Fu dan keluarga Cheng, semuanya sujud menyembah patung Dewa Pasir dengan begitu saleh, tentu tidak ada yang akan meragukan keaslian Dewa Pasir. Benda yang dijatuhkan, tangan patung Dewa Pasir sebenarnya adalah teknik penyimpanan sederhana. Dengan kata lain, tangan patung Dewa Pasir sebenarnya adalah tempat penyimpanan kecil. Semua item jatuh dari ruang penyimpanan. Apakah akan menjatuhkan barang tergantung pada apa yang diinginkan orang yang berkeinginan. Fang Yu telah memperhatikan sebelumnya bahwa lingkaran sihir kecil telah disusun di tanah di depan platform batu di kaki patung. Meskipun dia tidak menyelidikinya dengan hati-hati, Fang Yu yakin bahwa fungsi lingkaran sihir ini mungkin untuk menyerang pikiran orang yang masuk ke dalam lingkaran sihir, dan dengan demikian mempelajari pikiran orang tersebut. Dengan cara ini, Anda bisa mengetahui apa yang diinginkan orang yang berharap. Setelah mengetahui apa yang diinginkan, periksa di ruang penyimpanan untuk melihat apakah ada barang yang sesuai dengan keinginan penghasut. Jika ada, ia akan secara selektif menjatuhkan item yang memenuhi keinginan orang yang berkeinginan. Barang bernilai rendah akan turun, dan barang bernilai tinggi tidak akan turun. Kalau tidak ada, tidak akan ada yang dijatuhkan. Dan hak untuk mengontrol barang-barang di ruang penyimpanan harus ada pada Dewi Qin Yao, yang saat ini melayang di udara dan telah diabaikan oleh semua orang. Oleh karena itu, setelah kepala tiga keluarga tersebut, emosi yang diungkapkan oleh mereka yang mendapat barang dan mereka yang tidak mendapatkan barang adalah nyata. Adapun barang-barang yang ada di ruang penyimpanan, dari mana asalnya? Jelas sekali, itu berasal dari upacara ritual terakhir 3 tahun lalu. Setelah memahami poin-poin ini, sekelompok wajah saleh di depan mereka tampak sangat konyol. Mereka tidak dapat memikirkannya, semua yang ada di depan mereka hanyalah penipuan besar. Ini adalah penipuan super yang dilakukan oleh keluarga Yuan, keluarga Fu, keluarga Cheng, dan tiga keluarga teratas di ibu kota barat. Tapi Tuan Fang, ketiganya adalah keluarga terkemuka, mengapa mereka masih melakukan ini? Hanya untuk penghormatan, mereka tidak perlu mengambil risiko seperti ini. Setelah mendengar ucapan Fang Yu penjelasannya, Bairan kaget. Sedikit pusing, gumam, itu hanya penghormatan. Tidakkah kamu melihat bahwa perwakilan keluarga bangsawan lainnya mengambil harta sihir paling berharga atau barang lain dalam keluarga sebagai penghormatan? Fang Yu berkata dengan ringan, itu diadakan setiap 3 tahun sekali. Bisakah menipu begitu banyak harta langka dan berharga ke tangan, betapa besarnya kekayaan ini? Dalam proses ini, ada pasang surut. Untuk memperlebar kesenjangan dengan keluarga lain, inilah penipuan. Mereka bertiga tidak perlu membayar apapun. Mereka hanya perlu melakukan pertunjukan setiap 3 tahun, dan kemudian mengembalikan beberapa potongan penipuan untuk mempertahankan penipuan tersebut. Dengan cara ini, mereka bertiga bisa berdiri di puncak ibu kota barat selamanya, dan tidak ada yang bisa melampaui mereka. Bahkan jika penipuan itu terungkap nanti, keluarga lain tidak akan punya modal untuk melawan mereka. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, Bairan tertegun, tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Upacara pengorbanan, ternyata penipuan, baru saja, dia hampir mempercayainya. 20 tahun yang lalu, dia jatuh ke dalam perangkap aliran yang rapuh karena terlalu sederhana dan terus terang, dan terjebak selama bertahun-tahun. Hari ini, dia sekali lagi merasakan kengerian konspirasi tersebut. Dan penipuan berbahaya ini, dibandingkan dengan penipuan saat ini yang membandingkan banyak keluarga di ibu kota barat dengan Manguo, tampaknya tidak signifikan. Satu hal lagi, setelah pengamatan kemarin dan hari ini, saya belum menemukan kekuatan khusus dari kuil Sashen. Fang Yu berkata, tetapi reputasi kuil Sashen di ibu kota barat sangat keras. Tidak ada keluarga yang berani menyinggung perasaannya. Coba tebak mengapa ini terjadi. Petik 2. Keluarga Yuan, keluarga Fu, dan keluarga Cheng lah yang menggunakan opini publik untuk membangun momentum gelombang www.novelringan.com gelombang dan rasa hormat yang terselubung. Mereka bergandengan tangan untuk mendorong kuil Sashen ke altar. Bairan menelan ludah dan berkata, ya,
Kuil Sashen adalah hasil dari 3 upaya bersama ini, dan juga merupakan juru bicara mereka yang lain di Sidu. Fang Yu mengangguk lega dan berkata. Setelah keduanya berbicara, Fang Yu melihat kerumunan yang bersemangat di bawah dan sedikit menggelengkan kepalanya. Para penonton ini akan menjadi alat propaganda gratis untuk kuil Sashen setelah hari ini. Fang Yu memandang pasangan Yuan dan Fu yang berdiri tidak jauh dengan senyuman di wajah mereka dan berbicara dengan suara rendah, sedikit menyipit. Alasan mengapa begitu mudah baginya untuk mengetahui hal ini adalah penipuan, selain dari beberapa analisis empiris. Poin yang paling langsung adalah karena kinerja ketiga keluarga ini memiliki banyak kekurangan. Cacat semacam ini mungkin sulit dideteksi oleh kebanyakan orang. Namun di hadapan Fang Yu, yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun dan telah melihat segala jenis orang, hal itu cukup jelas. Sejujurnya, meskipun itu bukan Fang Yu, orang luar yang sedikit lebih pintar dan lebih waspada dapat melihat bahwa ada banyak kekurangan dalam apa yang disebut upacara pengorbanan di hadapannya. Namun perwakilan keluarga bangsawan yang hadir semuanya adalah individu yang terpapar pada lingkungan opini publik besar seperti Sidu. Mereka akan mengembangkan mentalitas kelompok, sehingga mengabaikan beberapa kelemahan atau menutup mata terhadapnya. Tapi, jika upacara pengorbanan di depanmu hanyalah penipuan, mengapa penduduk kuil Sashen membawa Linger pergi? Fang Yu mengerutkan kening ketika dia memikirkan hal ini secara tiba-tiba. Ledakan, pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar di antara kerumunan yang menyaksikan pertempuran di kejauhan. Beberapa aura yang sangat kuat mengalir menuju patung di platform batu. Kecelakaan yang tiba-tiba itu membuat takut banyak warga sipil untuk berseru lagi dan lagi. Beberapa bayangan hitam melintas di udara, dan mereka bergegas menuju patung itu. Kuil Sashen sial, hari ini kami akan menghancurkan kuilmu. Lihat apakah kamu bisa terus berpura-pura menjadi dewa dan hantu. Sosok yang bergegas ke depan membuat ledakan tawa, dan kemudian pedang yang dipegang di tangannya menghantam patung di depan. Om, bila besar itu melesat di udara, mengeluarkan suara berdengung. Gas lightsaber hitam akan meledak di patung itu. Wow, tepat pada saat ini, tirai cahaya berwarna-warni, seperti air terjun, jatuh dari langit, menutupi seluruh patung. Ledakan, aura pedang cahaya hitam menghantam tirai cahaya warna-warni, meledak. Namun setelah lampunya berkedip-kedip, patung itu masih berdiri di tempatnya, tanpa cedera. Sebanyak 9 angka di udara berhenti di udara. Saat ini, penampakan ke-9 orang tersebut bisa terlihat dengan jelas. Mereka semua laki-laki, berseragam jubah ungu tua. Pria berkepala itu memiliki bekas luka di bagian kiri wajahnya, mulai dari dahi hingga dagu di atas mata kirinya, yang sangat mengejutkan. Pada saat ini, dia menatap patung di depan, dan melihat Dewi Qin Yao di belakang, semburan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Itu adalah sisa dari Sekte Sun Breaking. Seseorang berteriak dari perwakilan keluarga di bawah. Saat suara ini muncul, ekspresi perwakilan keluarga lainnya berubah. Sekte Duanri adalah sekte seni bela diri pertama di ibu kota barat sebelumnya. Di puncak sekte pemecah matahari, bahkan klan Yuan, klan Fu, dan klan Cheng, klan bangsawan manapun tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun mulai sekitar 50 tahun yang lalu, pola seluruh dunia seni bela diri Tiongkok berangsur-angsur berubah. Sekte seni bela diri secara bertahap menurun, dan keluarga seni bela diri mulai bangkit. Di ibu kota barat, kekuatan sekte Sun Breaking masih unik. Untuk melemahkan pengaruh sekte tersebut, keluarga besar pencaksilat berdiskusi untuk menyatukan asosiasi pencaksilat untuk menghadapi sekte Jepang. Selain itu, Master Sekte Matahari-Matahari pada saat itu mengandalkan kekuatan sekte tersebut, dan dia sangat sombong dalam pekerjaan dan perilakunya, dan tidak pernah meninggalkan ruang untuk orang lain. Oleh karena itu, Sekte Duanri hampir menjadi duri di mata dunia seni bela diri di ibu kota barat. Kemudian, satu demi satu konspirasi melawan Sun Sun Sek dimulai. Tidak peduli seberapa kuat Sekte Duanri, ia tidak dapat bersaing dengan seluruh alam seni bela diri ibu kota barat dengan satu kekuatan. Akibatnya, dalam 50 tahun terakhir, kekuatan Sekte Suanri terus terpecah dan melemah. Sekitar 20 tahun yang lalu, Sun Sun Sek tidak dapat dianggap sebagai kekuatan nomor 1 di ibu kota barat. Sebaliknya, ada keluarga seni bela diri seperti keluarga Yuan dan keluarga Fu. Namun, Sekte Duanri cukup dalam, bahkan setelah jangka waktu yang lama mengalami pelemahan, ia masih mempertahankan sebagian besar kekuatannya.
Dan 15 tahun yang lalu, Dewa Pasir lahir. Keluarga Fu dari keluarga Yuan memimpin dan menyatukan kekuatan semua keluarga untuk membangun kuil Dewa Pasir. Sejak itu, melemahnya Sekte Duanri di kalangan seni bela diri metropolis barat semakin menguat. Sebagian besar keluarga bangsawan khawatir jika mereka tidak sepenuhnya menghancurkan Sekte Duanri, mereka akan mengumpulkan kekuatan untuk melawan di masa depan. Namun, perkumpulan pencaksilat saat ini, demi menyeimbangkan kekuatan keluarga dan sekte, tidak mau membantu lagi. Oleh karena itu, keluarga besar harus memikirkan solusinya sendiri. Untuk menghadapi Sekte Duanri, Anda harus terkenal. Pada saat ini, kuil Dewa Pasir tiba-tiba muncul. Pada upacara pengorbanan 9 tahun lalu, sebuah batu giok jatuh di atas patung Dewa Pasir dengan hanya satu garis di atasnya. Sekte Matahari Mati, sekte jahat. Saat itu kuil Sashen sudah terkenal. Ditambah dengan peran utama keluarga Yuan dan Fu, orang-orang di dunia seni bela diri di Sidu dengan antusias mempercayai keberadaan dewa. 4 kata, sekte jahat, menjadi alasan Sidu Budo Realem mengepung sekte Jepang. Sekte Matahari rusak, mengalami pukulan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan inti sekte yang tak tertandingi yang tersisa, untuk mempertahankan kekuatan terakhir dari sekte Sun Reaking, mereka berpencar dan melarikan diri. Kali ini, sekte Duanri benar-benar kehilangan kekuatan, dan alamat sekte tersebut dihancurkan. Namun, dalam 9 tahun terakhir, sisa-sisa sekte Matahari-Matahari yang berpencar dan melarikan diri masih akan muncul dari waktu ke waktu, menyerang orang-orang dari berbagai keluarga sebagai balas dendam. Selama bertahun-tahun, keluarga besar di ibu kota barat telah mengirimkan orang untuk memburu sisa-sisa ini. Tetapi sisa-sisa ini tersembunyi dalam bayang-bayang, jumlahnya sedikit, dan sangat sulit untuk menemukannya. Dalam 2 tahun terakhir, sebagian besar keluarga sudah berhenti memburu mereka. Tidak ada yang mengira bahwa hari ini, kelompok sisa-sisa sekte Sun Reaking yang telah lama hilang ini akan cukup berani untuk langsung menghadiri upacaranya. Di tanah, Yuan Chenglong dan Fu Yuseng, kepala dari 2 keluarga teratas, saling memandang dengan senyum dingin di wajah mereka. Bagi mereka, kedatangan sisa-sisa Sun Sek bukanlah hal yang buruk. Mereka mengirim orang untuk mengejar sisa-sisa ini selama bertahun-tahun, dan tidak berhasil. Tapi sekarang kelompok sisa ini muncul dalam satu kelompok, dan datang ke kesempatan ini. Sebaliknya, hal itu menyelamatkan masalah pencarian. Hari ini, mereka akan membuang sisa-sisa ini. Di masa depan, tidak perlu khawatir dengan serangan mendadak dari sisa-sisa ini. Yuan Chenglong mengangkat tangan kanannya dan memutar cincin giok darah di ibu jari tangan kanannya. Ada semburan cahaya dari ring. Segera, di antara kerumunan jauh di bawah, mereka berempat meledak dan terbang ke langit, berhenti di belakang sisa-sisa sekte Sun Broken. Fu Yuseng sedang memikirkannya. Wow, 4 sosok lagi terbang keluar dari kerumunan dan terbang ke udara. Aku akan melakukan sesuatu juga. Cheng Tianjiao, kepala keluarga Cheng, melambaikan lengan bajunya dengan kasar. Ini sepertinya sebuah isyarat, yang segera menyebabkan 3 sosok bergegas ke langit. Hanya dalam beberapa detik, 9 sisa sekte Sun Reaking sebelum patung dikepung oleh rombongan yang dibawa oleh ketiga keluarga tersebut. Ke-11 pengikut ini, dilihat dari aura yang mereka pancarkan, basis budidaya terendah juga berada di atas puncak Wuzun. Sisa-sisa sekte rusak matahari, kamu bisa menangkapnya dengan tanganmu. Yuan Chenglong mengangkat kepalanya dan tersenyum. Di sisa-sisa sekte rusak matahari, lelaki berkepala itu tertawa ke langit, hahaha. Anjing senior, karena kita ada di sini hari ini, secara alami kita sudah siap. Apa menurutmu 2 orang lagi bisa menaklukkan kita? Tidak ada pintu. Aku, Xiao Qianjue, hari ini akan membalaskan dendam sesama klannya yang telah meninggal. Kami telah menghancurkan sekte Jepang, kami tidak pernah menjadi sekte jahat. Setelah Xiao Qianjue meraung, auranya kembali melejit. Ledakan. Ki sejati yang keluar dari tubuhnya seperti terbakar, bersinar merah. Udara di sekitarnya membeku saat ini. Ini adalah basis budidaya puncak Wuseng. Di udara, ekspresi 11 pengikut keluarga berubah. Puncak martial Sein juga bisa disebut setengah dewa. Sudah melangkah menjadi dewa dengan 1 kaki. Kekuatan yang kuat, ke-11 pengikut semuanya terkejut dengan kekuatan Xiao Qianjue. Ledakan, pada saat ini, 8 orang di belakang Xiao Qianjue juga meledak satu demi satu,
dan pada saat yang sama menembak dengan berani. Ke-11 pengikut keluarga itu dengan enggan menerima tindakan tersebut dengan panik. Boom, 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 di udara, Zenki bertabrakan dan ledakan terdengar satu demi satu. Inilah yang terjadi pada upacara kurban 3 tahunan yang tidak disangka-sangka oleh siapapun yang hadir. Para penonton di kejauhan, serta perwakilan dari berbagai keluarga di peron, semuanya merasa ngeri saat ini. Ledakan, di udara, Xiao Qianjue menebas. Rombongan keluarga Yuan di depannya tidak bisa mengelak gelombang www.novelringan.com. Gelombang seluruh tubuh terbelah menjadi 2, darah terciprat. Tanda bulan Jue. Saat ini, rombongan Fu datang dari belakang, mencoba menyerang Xiao Qianjue dari belakang. Tapi saat mantranya dilepaskan, Xiao Qianjue menghilang di tempatnya. Detik berikutnya, Xiao Qianjue muncul di belakang rombongan Fu, dan cahaya pisaunya menyala. Rombongan keluarga Fu ini menunjukkan noda darah di lehernya, lalu kepalanya terpisah. Hahaha, beberapa lagi, aku harus membunuh kalian semua hari ini. Xiao Qianjue tertawa liar sambil membunuh. Di udara, di depan patung Dewa Pasir, darah hangat bercipratan. Bau darah menetes ke tanah, menyebabkan perwakilan keluarga berteriak dan kembali lagi, ingin kembali ke lobi. Yuan Chenglong, Fu Yuseng, dan Cheng Tianjiao semuanya memiliki wajah yang sangat jelek saat ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Qianjue menerobos lagi. Basis budidaya negara setengah dewa, membuat 11 pengikut ini tidak mampu bersaing sama sekali. Untuk membunuh Xiao Qianjue, Anda hanya dapat memberitahu keluarga dan membiarkan mereka mengirimkan kekuatan tempur terkuat. Ketiga dermawan tidak perlu khawatir, saya akan mengambil tindakan. Saat ini, suara wanita yang menyenangkan terdengar di telinga mereka. Ketiganya mengangkat kepala dan menatap Dewi Qin Yao di udara, mengerutkan kening. Qin Yao, bisakah kamu mengalahkannya dengan penuh percaya diri? Ada begitu banyak orang yang menatap tempat kejadian, bahkan jika kamu hanya terluka sedikit, beberapa orang akan meragukan kuil Sashen. Saya pikir tidak perlu mengambil risiko ini. Jenis risiko, Yuan Chenglong berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, kami setuju dengan gagasan Yuan Patriark, dan lebih baik menggunakan cara yang paling aman. Fu Yuseng dan Cheng Tianjiao juga setuju. Mereka bertiga diam-diam bergabung dan menghabiskan lebih dari 10 tahun kerja keras untuk sepenuhnya membangun citra kuil pasir dan mendorongnya ke status terpisah saat ini. Proses ini cukup sulit, dan pendekatan yang sama tidak dapat ditiru di masa depan. Kuil pasir sangat berarti bagi mereka bertiga, dan masih banyak hal ke depannya yang perlu dilakukan dengan nama kuil pasir. Oleh karena itu, Candi Pasir tidak mengizinkan terjadinya kecelakaan. Dewi Qin Yao adalah juru bicara kuil pasir dan melambangkan para dewa kuil pasir. Ketika seorang dewa melawan seorang pejuang, hasilnya pasti adalah kemenangan bagi sang dewa. Qin Yao juga tidak bergerak. Begitu dia menembak, dia harus memenangkan Xiao Qianjue, dan dia harus berperilaku cukup mudah. Jika tidak, pasti akan menimbulkan kecurigaan sebagian orang. Kecurigaan semacam ini, meski hanya muncul jauh di lubuk hati seseorang, tidak bisa ditoleransi. Karena keraguan adalah sebuah benih, ia perlahan akan bertunas dan bertumbuh. Dengan cara ini, citra kuil pasir mungkin hancur. 3 dermawan, percayalah padaku. Dewi Qin Yao berkata dengan tenang. Yuan Chenglong dan Fu Yuseng, serta Cheng Tianjiao, saling memandang, mengingat situasi saat itu. Ketika mereka mendapat kabar bahwa peninggalan kuno telah muncul, mereka membentuk 3 tim untuk menjelajah bersama. Butuh ribuan keberuntungan dan kesulitan sebelum mereka memasuki reruntuhan. Tapi harta karun dalam imajinasiku belum pernah terlihat. Di antara reruntuhan, hanya ada satu wanita yang tertidur di peti mati es dengan wajah tule. Ketika mereka menemukan wanita ini, mereka tidak merasakan vitalitas apapun, dan wanita itu sepertinya sudah lama meninggal. Tapi wajah dan kulitnya sama sekali tidak terlihat seperti mayat. Setelah itu, saat mereka hendak pergi, wanita itu tiba-tiba terbangun. Ini mengejutkan mereka saat itu. Wanita itu duduk dan menyebut dirinya Qin Yao. Dia menganggap ketiga Yuan Fucheng yang membuka reruntuhan sebagai dermawan dan berkata bahwa dia bersedia melayani mereka selama 20 tahun. 3 orang yang terjaga memandang Qin Yao dan menemukan bahwa Qin Yao hanyalah seorang pejuang dengan tingkat kultivasi rendah. Kecuali fakta aneh bahwa dia tidur di peti mati es, tidak ada yang istimewa. Menyadari hal ini, ketiganya sangat kecewa.
Bahkan jika Qin Yao bersedia bermain untuk mereka selama 10 tahun, mereka tidak senang. Tapi saat ini, otak Yuan Chenglong tiba-tiba bersinar, menghubungkan dengan legenda tentang reruntuhan yang dikumpulkan sebelumnya, dan Qin Yao yang muncul secara aneh di reruntuhan. Faktor-faktor ini membuat Yuan Chenglong membuat konspirasi yang mengerikan. Kuil Dewa Pasir, dari sini. Qin Yao juga mengikuti permintaan Yuan Chenglong, menyamar sebagai dewi yang dipilih oleh Dewa Pasir fiksi, dan menjadi juru bicara kuil Dewa Pasir. 15 tahun telah berlalu, dan reputasi kuil Sashen menjadi semakin kuat, dan pengaruhnya di wilayah Sidu bahkan lebih besar daripada pengaruh keluarga Yuan Fu. Adapun tingkat kekuatan pribadi Qin Yao, ketiga Yuan Fu Cheng tidak mengerti, dan bahkan tidak mau mengerti. Karena di mata mereka, Qin Yao hanyalah sebuah alat. Sekarang, Qin Yao menawarkan diri untuk melawan Xiao Qianjue, tetapi mereka tentu saja tidak mau. Jika gagal, kuil Sashen, yang telah beroperasi selama bertahun-tahun, harus mengikutinya. Saya masih tidak setuju. Saya akan segera memberitahu wali di keluarga untuk datang. Qin Yao, kamu tidak perlu keluar. Sebelum Yuan Chenglong selesai berbicara, suara keras terdengar di langit. Gelombang udara yang kuat menyebar, dan bahkan tanah pun bergetar. Yuan Chenglong mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, wajahnya berubah. Saya melihat Xiao Qianjue memegang pedang, menebas di depan Qin Yao. Tapi Qin Yao baru saja mengangkat satu jari tangan kanannya saat ini, menghalangi bilah tajamnya. Ya Tuhan, Xiao Qianjue sebenarnya berani melakukan sesuatu pada Dewi Qin Yao. Petik 2. Dia benar-benar berani bertindak atas Dewi yang dipilih oleh Dewa Pasir. Bukankah ini mencari kematian? Dewa Pasir mungkin akan muncul. Sisa-sisa sekte Sun Breaking tidak bisa lepas dari kematian. Perwakilan keluarga bangsawan yang hampir kembali ke lobi tampak ngeri dan mata mereka membelalak. Saat ini, mereka berdua takut sekaligus bersemangat. Selama bertahun-tahun, mereka tidak melihat Dewi Qin Yao bergerak. Atau Tuhan jelas-jelas spiritual. Sekarang, menghadapi situasi ini, mereka harus dapat melihat salah satunya. Di udara, Xiao Qianjue mengertakkan gigi, meraung di tenggorokannya, otot di kedua lengannya kencang, dan urat biru muncul. Dia mencoba yang terbaik untuk menebaskan pisau di tangannya ke tubuh Qin Yao. Tapi Qin Yao hanya mengulurkan jarinya dengan ringan, dan menahan seluruh kekuatan tubuhnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkinkah wanita ini benar-benar dewi yang dipilih oleh dewa? Ini tidak mungkin. Hari ini aku pasti akan menghancurkan kuil Sashen sialanmu. Xiao Qianjue meraung, auranya naik lagi. Ledakan, bilah di tangannya menunjukkan semburan cahaya hitam yang keterlaluan. Sun Breaking Knife Jue, bunuh tanpa amnesti. Xiao Qianjue memegang pedang di kedua tangannya, membantingnya ke belakang, lalu menebasnya ke depan. Qin Yao sedikit mengernyit, mundur dan mengangkat tangan kanannya. Semburan cahaya warna-warni muncul dari balik lengan baju. Ledakan, pisau Xiao Qianjue menebas cahaya warna-warni itu lagi, menyebabkan ledakan. Kekuatannya meledak, dan Xiao Qianjue yang terdekat, meledak. Qin Yao berdiri di tempatnya, tetapi kecepatan rambut panjang dan lengan bajunya menjadi lebih tinggi. Fang Yu memandang Qin Yao di udara, matanya berkedip. Dewi Qin Yao ini sungguh tidak mudah. Setiap kali dia menembak, dia memancarkan nafas kekuatan ilahi. Dan Fang Yu tidak bisa melihat wilayahnya untuk sementara waktu. Tuan Fang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bairan bertanya dengan suara rendah. Jangan lakukan apapun untuk saat ini, lihat saja perubahannya. Jawab Fang Yu, itu yang aku katakan. Tapi ekspresi Fang Yu menjadi sedikit serius. Dia mengejar petunjuknya, sampai ke Sidu, dan mengunci kuil Sashen. Saya pikir Linger akan muncul hari ini, tapi ternyata tidak. Dan apa yang disebut upacara pengorbanan juga dianggap sebagai tipuan besar olehnya. Saat ini, tidak ada cara lain untuk menemukan Linger. Saya hanya bisa bertanya langsung. Fang Yu memandang Dewi Qin Yao, matanya sedikit redup. Di udara, Xiao Qianjue, yang terbang terbalik, nyaris tidak menstabilkan tubuhnya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat Qin Yao lagi, matanya berubah. Wanita ini jauh lebih kuat dari yang dia kira. Qin Yao juga menatap Xiao Qianjue, matanya tenang, tanpa sedikit pun fluktuasi. Matilah aku. Xiao Qianjue merasakan penghinaan dan bergegas kembali membawa pisaunya. Qin Yao berkedip dan menggelengkan kepalanya sedikit, seolah menghela nafas. Ledakan,
Xiao Qianjue melesat di udara, menyebabkan ledakan sonik. Energi hitam di tubuhnya terjerat, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi tajam seperti pisau, mendekati Qin Yao dengan sangat cepat. Mata Qin Yao akhirnya berfluktuasi. Dia mengangkat telapak tangan putihnya dan memutarnya dengan lembut untuk membuat cetakan tangan. Bas, Xiao Qianjue, yang hendak bergegas menuju Qin Yao, hanya merasakan ledakan tekanan yang tak tertahankan gelombang www.novelringan.com gelombang di punggungnya. Ledakan, Xiao Qianjue terjatuh di udara, menghantam platform di bawah dengan keras, memercikkan puing-puing. Saudara Xiao, 8 anggota Sekte Duanri lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah, dan mereka berteriak. Namun sebelum mereka sempat bergegas ke depan, mereka juga merasakan ledakan tekanan yang berat dan jatuh ke tanah. Boom-boom, hanya dalam beberapa detik, ke-9 anggota Sekte Duanri terhempas ke tanah, dan mereka terlalu berat untuk digerakkan. Melihat adegan ini, mereka menatap mata Qin Yao, sangat terkesan. Inilah Dewi yang dipilih oleh Dewa Pasir. Tingkat kekuatan inilah yang seharusnya dimiliki Sang Dewi. Yuan Chenglong, Fu Yuseng, dan Cheng Tianjiao tidak menyangka bahwa Qin Yao, yang tidak pernah dianggap serius oleh mereka, memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kekuatan semacam ini sangat cocok dengan gelar Dewi. Sungguh sebuah kejutan. Ketiga dermawan, saya telah menaklukkan mereka. Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Suara Qin Yao terdengar di telinga mereka bertiga. Bunuh mereka, itu hukuman Dewa Pasir, kata Yuan Chenglong. Petik 2. Oke, Qin Yao tampak ragu-ragu, tapi dengan cepat setuju. Yuan Chenglong dan Fu Yuseng, Cheng Tianjiao saling tersenyum. Setelah hari ini, sisa-sisa Sekte Matahari-Matahari juga telah dibersihkan. Sidu, tidak ada lagi bahaya tersembunyi. Di udara, Qin Yao melihat ke tanah di bawah, dan 9 orang yang telah ditekan olehnya. Keraguan muncul di mata cerah mereka, tetapi mereka dengan cepat menjadi tegas. Dia mengangkat tangannya, semburan cahaya warna-warni muncul dari telapak tangannya. Kamu tidak menghormati Dewa Pasir, aku akan menggantikan Dewa Pasir dan memberimu kematian, kata Qin Yao. Begitu suara itu turun, telapak tangannya terbalik dan menekan. Ledakan, pada saat ini, semburan energi sejati meledak ke atas dari bawah. Mata Qin Yao bergerak sedikit, tangannya ditekan ke bawah. Sinar cahaya berwarna-warni yang samar menghiasi kaki, menghalangi serangan kepolosan yang tiba-tiba. Sesosok terbang keluar dari kerumunan perwakilan keluarga bangsawan dan bergegas ke depan Qin Yao. Itu adalah Fang Yu. Fang Yu saat ini telah kembali ke penampilan aslinya. Oleh karena itu, ketika melihat wajah Fang Yu, apakah itu Qin Yao di depannya atau perwakilan keluarga di bawah, terlihat keraguan. Dari mana orang ini muncul dengan wajah seperti itu? Perkenalkan diriku, namaku Fang Yu. Fang Yu tersenyum, menatap Yuan Chenglong dan Fu Zaorong serta istrinya, dan berkata, beberapa waktu yang lalu, saya berada di Jiangnan dan bertemu serta berkomunikasi dengan 2 tuan muda keluarga Yuan. Setelah beberapa saat, sayang sekali hasilnya tidak begitu baik. Mendengar kata-kata ini, wajah Yuan Chenglong dan Fu Zaorong tiba-tiba berubah ketika mereka bingung. Beberapa waktu lalu, mereka mengirim 2 saudara laki-laki Yuanji Yuanwen ke Jiangnan untuk mendiskusikan bisnis dengan Kamar Dagang Jiangnan. Tapi saya tidak melakukannya. Bayangkan, beberapa hari yang lalu, mereka menerima kabar bahwa Yuanji Yuanwen terluka parah. Karena luka serius tersebut, Yuanji dan Yuanwen tidak dapat kembali ke Sidu untuk sementara waktu, jadi mereka hanya dapat dirawat di Jiangnan. Masalah ini adalah diblokir sementara, dan hanya beberapa anggota inti keluarga Yuan yang mengetahuinya. Bagaimanapun, kedua tuan muda itu terluka parah. Jika berita ini tersebar, itu akan menyebabkan pukulan besar bagi reputasi dan citra keluarga Yuan. Adapun Yuan Chenglong, dia secara pribadi telah menyelidiki jalannya kejadian ini dalam 2 hari terakhir, mempersiapkan balas dendam yang paling ekstrim. Selama penyelidikan, nama Fang Yu muncul dalam penglihatannya sejak awal. Menurut informasi yang dikirimkan oleh bawahannya, kedua bersaudara Yuanji dan Yuanwen terluka parah oleh seorang pria bernama Fang Yu saat pesta ulang tahun di keluarga Ji. Tapi sekarang, Fang Yu ini benar-benar muncul di hadapannya. Kenapa dia muncul di sini? Mengapa kamu menyerang Qin Yao di depan umum? Beraninya dia mengakui identitasnya secara langsung. Apa tujuannya? Situasi yang tiba-tiba membuat Yuan Chenglong tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat, dan tertegun di tempat. Kamu,
yang kemarin, kata Qin Yao sambil menatap Fang Yu, alisnya mengerutkan kening. Oh, bisakah kamu mengenalinya? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, tapi kamu tahu itu, jangan beritahu kamu, kalau tidak, kebencian yang kubawa pada Xie Tianhe akan sia-sia. Qin Yao tidak berbicara, menatap Fang Yu, matanya sedikit dingin, dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin bertanya, apakah Anda membawa seorang gadis berusia sekitar 10 tahun dari mana? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Mata Qin Yao berbinar, dan dia bertanya, ada apa denganmu? Seorang gadis yang masih hidup hilang, hidup atau mati tidak diketahui. Selama orang-orang di sekitarnya, dia akan merasa khawatir dan sedih, kan? Kamu sebenarnya mengatakan ada apa denganku? Fang Yu berkata dengan nada dingin. Mendengar jawaban Qin Yao, Fang Yu pada dasarnya yakin bahwa Linger ada di tangannya. Saya tidak peduli dengan tujuan Anda, saya hanya ingin orang. Fang Yu berkata dengan dingin, kembalikan orang-orang itu kepadaku, aku bisa melepaskanmu. Jika tidak, aku tidak hanya akan mengungkap penipuanmu di depan umum, tetapi juga patungmu ini, kuil Dewa Pasir ini telah dihancurkan. Sedikit kejutan muncul di mata Qin Yao ketika dia mendengar kata penipuan, tapi dia dengan cepat kembali normal. Kamu tidak bisa memintaku melakukan apapun, kata Qin Yao dengan tenang. Begitu suara itu turun, Qin Yao menepuk dada Fang Yu dengan telapak tangan kanannya. Semburan cahaya warna-warni cemerlang muncul di telapak tangannya. Di saat yang sama, ledakan kekuatan suci intensitas tinggi meledak. Telapak tangan yang tampak ringan, kekuatan yang terkandung di dalamnya, sangatlah kuat. Jika Fang Yu tidak berdiri di depannya, bahkan jika dia berubah menjadi seorang kultivator tahap transformasi, dia akan terluka parah oleh telapak tangan ini. Ledakan, Fang Yu tidak mengelak sama sekali, membiarkan telapak tangan ini mengenai dadanya. Zenki yang kejam, bercampur dengan kekuatan suci, ingin memasuki meridian Fang Yu. Kalau meridiannya normal, saya khawatir akan langsung meledak. Tapi meridian Fang Yu telah ditempa lebih dari 100 kali, dan telah diberkati oleh asal-usul naga dan phoenix, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Peledakan Zenki ke dalam tubuh ini teratasi secara instan. Putus asa, Fang Yu berdiri di tempat, mengulurkan tangan untuk menggenggam pergelangan tangan kanan Qin Yao. Mata Qin Yao berubah, dan dia ingin menarik tangannya kembali. Tapi bagaimana kekuatan Fang Yu bisa membebaskan diri? Sebelum Qin Yao sempat bereaksi, Fang Yu meraih pergelangan tangannya dan menyentak. Ke depan, seluruh tubuh Qin Yao condong ke arah Fang Yu. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, serahkan orang-orangnya. Fang Yu mendekati telinga Qin Yao dan berkata dengan dingin. Di platform di bawah, melihat Dewi Qin Yao terjerat oleh Fang Yu yang tiba-tiba muncul, wajah perwakilan keluarga terkejut. Dan Yuan Chenglong dan lainnya, wajah mereka bahkan lebih jelek. Terutama Yuan Chenglong, dia tidak hanya mengkhawatirkan keselamatan Qin Yao, tetapi juga membenci Fang Yu. Pria inilah yang memukuli kedua putranya yang berharga dengan cara yang menyedihkan. Sekarang, Fang Yu berani muncul di hadapannya dengan penuh semangat, dan dia juga melakukan sesuatu pada orang yang sangat penting lainnya. Ini bukan lagi sebuah provokasi. Ini adalah penghinaan yang nyata. Fang Yu sama sekali tidak memperhatikan keluarga Yuan. Ini bisa ditoleransi, dan itu tidak tertahankan. Segera hubungi wali keluarga surgawi. Biarkan mereka datang ke sini secepat mungkin. Yuan Chenglong berkata pada Fu Zaorong dengan wajah muram. Penjaga tingkat surga, aku tahu. Fu Zaorong segera berkata, Fu Yuseng dan Cheng Tianjiao juga memberitahu para elit keluarga untuk datang ke kuil Sashen. Bagaimanapun, Qin Yao tidak mungkin terjadi. Tidak boleh ada kecelakaan di kuil Sashen. Apa yang terjadi hari ini? Kenapa satu demi satu orang yang putus asa menyerang Sang Dewi? Bukankah ini bertentangan dengan kehendak dewa? Para penonton di kejauhan banyak berbicara. Meski situasinya tampak berbahaya, mereka tidak mau pergi. Lagi pula, tembakan Dewi legendaris, pemandangan seperti ini jarang terjadi. Terlebih lagi, jika ini terus berlanjut, Dewa Pasir mungkin akan kesal. Pada saat itu, kehendak para dewa mungkin datang, menyebabkan mereka yang tidak menghormati dewa mati mendadak. Waktumu hampir habis. Fang Yu meraih pergelangan tangan Qin Yao dan mengerahkan sedikit tenaga. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Qin Yao mendengus. Gadis itu yang terpilih. Aku tidak bisa menyerahkannya.
Qin Yao menatap Fang Yu dan berkata. Saat berbicara, Qin Yao meledak dengan kekuatan mengerikan dari telapak tangan kirinya, meledak ke arah bahu Fang Yu. Mata Fang Yu bergerak sedikit, bahu kanannya sedikit bergerak ke depan. Namun kekuatan telapak tangan ini masih mengenai dia. Ledakan. Dengan suara keras, Fang Yu merasakan sedikit rasa sakit di bahunya, dan tak terhindarkan terlempar ke belakang gelombang www.lightnovelpdf.com namun, dalam prosesnya, tangan kanan Fang Yu tidak melepaskan pergelangan tangan Qin Yao. Ya, itu membuatku merasa sedikit kesakitan, kata Fang Yu sambil menatap Qin Yao, sudut mulutnya melengkung. Pada saat ini, keterkejutan di mata Qin Yao tidak dapat diperbarui lagi. Dua pukulan berturut-turut menghantam Fang Yu secara langsung. Tapi reaksi Fang Yu sangat jelas. Sepertinya kedua pukulan itu seperti menggelitiknya. Baginya, situasi ini tidak dapat dipahami. Setelah bertahun-tahun tertidur lelap, kekuatannya belum pulih ke puncaknya, namun ia telah pulih lebih dari 50%. Tapi kekuatan pria di depannya, sepertinya berada pada level yang berbeda dari prajurit lainnya. Yah, negosiasinya gagal. Fang Yu berkata dengan ringan, mulai sekarang, aku akan melakukannya dengan caraku. Fanatik yang berani melakukan sesuatu pada Dewi. Melakukan hal itu akan membuat marah para dewa. Kamu tidak dapat menanggung hukuman dari para dewa. Di bawah, Cheng Tianjiao mengangkat kepalanya dan meraung. Tuhan, Fang Yu tersenyum dingin, tanpa menoleh, hanya mengangkat telapak tangan kirinya. Ledakan, energi nyata keluar dari telapak tangan kiri, tepat di atas patung di belakang. Karena Qin Yao dikendalikan oleh Fang Yu, tidak ada yang bisa melindungi patung itu. Ledakan, terdengar suara keras, dan seluruh patung meledak. Melihat adegan ini, mata penonton terbelalak dan mulut mereka cukup terbuka hingga terisi sebutir telur. Patung Dewa Pasir, keberadaan yang melambangkan kehendak dewa, hancur begitu saja. Selanjutnya, saya akan membiarkan semua orang di ruangan itu melihat apa yang disebut Dewa Pasir itu. Mata Fang Yu menyapu semua orang di bawah dan mencibir, melihat patung itu meledak dengan mataku sendiri, dan mendengar kata-kata Fang Yu, ekspresi semua orang yang hadir terkejut. Status kuil pasir di ibu kota barat lebih tinggi daripada status keluarga besar dan asosiasi seni bela diri. Tapi sekarang, pukulannya sangat keras. Beraninya kamu menghancurkan patung Dewa Pasir. Kemarahan para dewa akan datang. Kamu pasti mati. Seorang manusia yang rendah hati berani menghancurkan patung yang mewakili kehendak para dewa. Perilaku penghujatan seperti ini pasti akan dihukum. Di peron, perwakilan keluarga bangsawan semuanya menunjukkan kemarahan, dan suara perang salib terus berlanjut. Hingga saat ini, mereka masih mempercayai keberadaan Dewa Pasir, dan percaya bahwa Dewa Pasir akan menurunkan keinginan untuk menghukum Fang Yu. Tapi Yuan Chenglong, Fu Yuzheng, dan Cheng Tianjiao semuanya kewalahan. Situasinya jauh melebihi ekspektasi mereka. Fang Yu harus dihentikan. Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. Saya baru saja meminta Anda untuk memberitahu penjaga surgawi. Sudahkah Anda memberitahu? Yuan Chenglong menoleh untuk melihat Fu Zaorong, dan bertanya dengan amarah yang tertahan. Saya sudah beritahu, mereka bilang akan segera datang. Fu Zaorong juga tahu bahwa situasinya kritis, dan dengan cepat mengangguk. Elit dari kedua keluarga kita juga datang. Fu Yuzheng dan Cheng Tianjiao berkata dengan sungguh-sungguh. Yuan Chenglong mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke arah Qin Yao, yang dikendalikan oleh Fang Yu di langit, wajahnya sangat jelek. Baru saja, dia terkejut dengan kekuatan Qin Yao. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, Fang Yu tiba-tiba muncul, yang kekuatannya justru menekan Qin Yao. Tapi sekarang, Yuan Chenglong tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sendiri tidak terlalu peduli dengan seni bela diri, dia hanya memiliki kekuatan Grandmaster Realm, dan mengambil inisiatif sama dengan mencari kematian. Oleh karena itu, saat ini ia hanya bisa berdoa dalam hati, berdoa agar bala bantuan segera datang. Di sekelilingnya, perang salib dan tuduhan Fang Yu terus berlanjut. Meskipun Fang Yu menunjukkan kekuatan yang kuat, bahkan Dewi Qin Yao pun terkendali. Tetapi orang-orang yang dengan antusias percaya pada keberadaan dewa tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Mereka tahu Dewa Pasir akan segera dihukum. Menghadapi kekuatan para dewa, Fang Yu tidak lebih dari manusia biasa, dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan. Fang Yu mengabaikan kerumunan yang gelisah di bawah,
tetapi berbalik untuk melihat Qin Yao di samping. Saat ini Qin Yao dicengkeram pergelangan tangan Fang Yu dan tidak bisa bergerak. Jika kamu ingin menjaga rahasia kuil Sashen, beritahu aku posisi gadis itu. Fang Yu berkata dengan ringan, jika tidak, saya akan mengungkap penipuan Anda dan membuat Anda kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan uang setiap 3 tahun sekali. Kata Fang Yu. Fang Yu tidak tahu dari mana asal Qin Yao. Tapi dia yakin Qin Yao dan Yuan Chenglong berada di grup yang sama. Karena itu, Qin Yao harus memperhatikannya dengan serius. Benar saja, setelah Fang Yu mengatakan ini, mata jernih Qin Yao berkilat ragu. Namun keraguan ini segera hilang, digantikan oleh ketegasan. Gadis itu yang terpilih, kamu tidak bisa mengambilnya. Kata Qin Yao dengan tenang. Mata Fang Yu dingin, dan dia berkata, saya terpilih. Apa yang dipilih? Jangan bilang bahwa saya dipilih oleh para dewa. Qin Yao menatap lurus ke arah Fang Yu tanpa berbicara. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Fang Yu berkata dengan dingin, menggunakan sedikit tangan kanannya. Qin Yao mendengus, alisnya mengerutkan kening, tapi dia masih tidak berbicara. Kamu cukup toleran. Tangan kanan Fang Yu terus meningkat. Pada saat ini, Qin Yao menjabat tangan kirinya, dan semburan cahaya warna-warni mengembun, membentuk pita berkilau. Qin Yao menggerakkan tangan kirinya, dan pita berkilau itu melingkari leher Fang Yu. Fang Yu sedikit mengernyit, melepaskan tangan kanan Qin Yao, mencoba meraih pita itu. Namun saat tangan kanannya menyentuh pita itu, ternyata bukan apa-apa. Pita itu masih bersinar dengan sinar warna-warni, tetapi tangan kanan Fang Yu langsung menembusnya. Saat Fang Yu melepaskannya, Qin Yao segera mundur, memperlebar jaraknya dari Fang Yu, dan secara bersamaan melambaikan pita di tangannya. Pita itu melayang di udara seperti gelombang, tiba-tiba meregang, dan mengenai Fang Yu. Energi sejati bercampur dengan kekuatan suci terkandung di dalamnya. Ledakan, ling yang berwarna-warni menggedor di depan Fang Yu, seperti guntur di siang hari. Kekuatan yang kuat memaksa Fang Yu terbang mundur beberapa meter jauhnya. Pada saat ini, mata Qin Yao sangat menakjubkan, dan dia melambaikan sutra warna-warni itu lagi. Qi Ling memutar tubuh Fang Yu selama beberapa minggu, dan tiba-tiba menegang. Dalam sekejap, Fang Yu seperti binatang buas berkeras setelah ditangkap. Qin Yao memegang ujung sutra warna-warni dengan kedua tangan, sementara Fang Yu berada di ujung lainnya, dibungkus dan diikat oleh sutra warna-warni. Di antara mereka, ada jarak lebih dari 10 meter. Dan di antaranya, damas warna-warni yang bersinar dengan sinar warna-warni, seperti pelangi, sangat menarik perhatian dan menarik perhatian. Melihat pemandangan ini, perwakilan keluarga bangsawan di bawah. Itu pasti kehendak para dewa yang telah datang, memberikan Dewi Qin Yao kekuatan yang lebih kuat. Fang Yu, penghujat, tidak bisa melarikan diri kali ini. Yuan Chenglong dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Jika Qin Yao bisa langsung menaklukkan Fang Yu, itu akan menjadi hal yang hebat bagi mereka, tidak perlu menunggu kedatangan bala bantuan. Sejauh ini, tidak ada satupun orang yang hadir yang meragukan keaslian keberadaan kuil Sashen. Mereka bahkan sangat percaya bahwa semua ini diatur oleh para dewa. Melihat pemandangan seperti itu, Yuan Chenglong saling memandang dengan Fu Yusheng di sampingnya, dengan senyuman di matanya. Inilah hasil mereka. Butuh lebih dari 10 tahun untuk mencuci otak orang-orang di semua tingkatan di ibu kota barat, sehingga kuil Sashen menjadi kepercayaan mereka. Tahukah Anda, nama kuil Sashen sebenarnya hanyalah nama yang ditempelkan Yuan Chenglong di keningnya saat itu. Tapi sekarang, kuil Sashen telah menjadi salah satu kode nama terpenting di Sidu. Melihat kemarahan di depan para perwakilan ini, Yuan Chenglong merasa sedikit bangga dengan perwakilan keluarga yang telah menyerang Fang Yu bersama-sama. Bagaimana dia bisa menemukan strategi jenius seperti itu? Di saat yang sama, tekad Yuan Chenglong semakin kuat. Bagaimanapun, Fang Yu tidak bisa dilepaskan hari ini. Ketika bala bantuan tiba, dia harus membunuh Fang Yu sepenuhnya, serta sisa-sisa sekte Xuantian. Tidak bisa melepaskan satu pun. Dia ingin memastikan kuil Sashen tidak dicurigai oleh siapapun. Semua orang di bawah mengira Qin Yao punya peluang untuk menang. Namun kenyataannya, kondisi pikiran Qin Yao sudah sangat panik. Qi Ling adalah tuannya, mahakarya yang diserahkan padanya. Dapat dikatakan bahwa seluruh energi yang dimiliki Qin Yao berasal dari senjata ajaib ini. Bagi sebagian besar biksu, senjata ajaib hanyalah alat bantu,
dan pemimpinnya tetaplah Dewa Biksu. Namun di gelombang www.novelringan.com gelombang Qin Yao, yang terjadi justru sebaliknya. Qi Cailing memiliki spiritualitas, ia memiliki kesadaran otonom. Keterampilan dan keterampilan budidaya Qin Yao semuanya diajarkan oleh semangat Qi Cailing. Dapat dikatakan bahwa setelah masternya pergi, roh perkakas Qi Cailing menjadi master kedua Qin Yao. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan spiritual Qi Cailing menjadi semakin lemah. Dalam 15 tahun sejak bangun tidur, Qin Yao telah berkomunikasi dengan Qi Ling tidak lebih dari 5 kali. Dan sekarang, saat dia menggunakan sutra warna-warni untuk mengikat Fang Yu, roh instrumen, yang sudah lama tidak terdengar, tiba-tiba mengeluarkan suara. Orang ini, jangan pernah menjadi musuh. Nada bicara Qi Ling sangat serius. Kata-kata inilah yang membuat suasana hati Qin Yao kesal. Dalam kesannya, Qi Ling selalu tenang dan tenang kapanpun dia menghadapinya. Tapi kali ini, tiba-tiba dia berbicara, tapi nadanya begitu serius. Dan Qin Yao, sejak dia mendapatkan sutra warna-warni, dia mematuhi Qi Ling. Qi Ling berkata bahwa Fang Yu tidak bisa menjadi musuh. Maka dia hanya bisa berhenti. Tapi sebelum Qin Yao sempat berhenti, Fang Yu, yang terjebak oleh sutra warna-warni di kejauhan, bergerak. Ledakan, lengan Fang Yu didorong keluar, dan link berwarna-warni segera menyebar. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Fang Yu memandang Qin Yao dan berkata dengan dingin. Memanggil, Fang Yu bergegas menuju Qin Yao, mencapai kecepatan ekstrim. Saat cahaya melintas di udara, Fang Yu langsung mendatangi tubuh Qin Yao, mengulurkan tangan kanannya, meraih leher Qin Yao, dan mengangkatnya. Serangkaian tindakan ini, dan kekuatan di dalamnya, tidak memberi Qin Yao kesempatan untuk melawan. Aku bersedia membawamu menemui gadis itu, kata Qin Yao dengan rasa sakit di matanya. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia meraih tangan kanan Qin Yao dan sedikit mengendurkannya. Apa kamu yakin? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Qin Yao tidak bisa bernapas, tapi ketakutan dan kompromi di matanya cukup jelas. Saat ini, Fang Yu mempercayai Qin Yao. Dengan kata lain, percayalah bahwa semua makhluk hidup takut akan naluri kematian. Kalau begitu, bawa aku menemuinya sekarang, kata Fang Yu. Qin Yao mencengkeram lehernya yang terjepit dengan segel merah, terengah-engah. Fang Yu memandang Qin Yao dan tidak khawatir. Setidaknya dia bisa memastikan bahwa nyawa Linger tidak terancam, itu sudah cukup. Pada saat ini, sekelompok orang di tanah yang masih bersorak, berpikir bahwa para dewa sudah jelas dan Dewi Qin Yao memiliki kesempatan untuk menang, tampak membosankan. Mereka bahkan belum menyadari apa yang terjadi. Baru saja, Dewi Qin Yao dicubit oleh Fang Yu, sepertinya dikalahkan. Tapi tiba-tiba, Fang Yu melepaskannya lagi. Apa yang sedang terjadi? Penonton terdiam. Fang Yu memandang Qin Yao yang berangsur pulih, dan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, dia dengan tajam merasakan lebih dari selusin napas datang dari kejauhan. Fang Yu melirik Yuan Chenglong, Fu Yuseng dan Cheng Tianjiao di bawah, dengan mata acuh tak acuh. Mereka bertiga mengguncang tubuh mereka pada saat yang sama ketika mereka bertemu dengan mata Fang Yu. Rasa dingin yang ekstrim langsung menembus tubuh mereka. Pada saat ini, mereka merasakan nafas kematian yang dingin. Tunggu sebentar di samping dulu. Fang Yu berkata kepada Qin Yao, karena mereka memberiku wajah seperti itu, aku masih harus menghargainya, kalau tidak, itu tidak akan terlalu ramah. Setelah berbicara, Fang Yu mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke dahi Qin Yao. Semburan cahaya putih muncul di ujung jari. Kesadaran, spiritual Fang Yu langsung menyegel beberapa titik akupuntur penting di tubuh Qin Yao. Qin Yao telah kehilangan kemampuannya untuk bergerak dan berbicara, dan tidak dapat melepaskan energi aslinya. Fang Yu memeluk pinggang tipis Qin Yao dengan satu tangan, lalu terbang ke atas, menempatkan Qin Yao di atap yang menonjol di lantai 2 kuil Sashen. Setelah melakukan ini, Fang Yu melompat lagi dan terbang ke depan. Segera, selusin sosok muncul di pandangan semua orang. Sebanyak 18 orang, 8 di antaranya mengenakan Xingyi, 5 mengenakan pakaian hitam, dan 5 mengenakan jubah biru tua. Perwakilan keluarga bangsawan di peron mengubah ekspresi mereka lagi ketika melihat kedatangan orang-orang ini. Mereka dapat mengenali bahwa 18 orang ini berasal dari 3 keluarga teratas di Sidu. 8 orang Xingyi berasal dari keluarga Yuan.
Kelima pria berbaju hitam itu berasal dari keluarga Fu. 5 orang berbaju biru lainnya berasal dari keluarga Cheng. Dan di dada kiri kostum grup ini, terdapat cetakan khusus. Ini adalah logo elit yang biasa digunakan oleh semua keluarga besar di ibu kota barat. Logo ini tercetak di pakaian, artinya orang tersebut adalah elit keluarga. Jelas sekali, 18 prajurit di depan mereka adalah elit yang dikirim oleh 3 keluarga Yuan, Fu dan Cheng untuk memberi sanksi kepada Fang Yu. Fang Yu, kamu bisa menangkapnya. Kuil Dewa Pasir adalah kepercayaan di hati kita pada Sidu. Jika kamu mengatakan bahwa patung Dewa Pasir dihancurkan, jangan mau meninggalkan Sidu. Yuan Chenglong menatap Fang Yu dan berkata dengan keras, "Ya, aku bahkan merusak patung Dewa Pasir dan menangkap Dewi Qin Yao. Mengapa Dewa Pasir tidak mau menghukumku?" Fang Yu menoleh untuk melihat Yuan Chenglong, sambil tersenyum mengejek. Ekspresi Yuan Chenglong berubah, dan dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Hari ini kita bertiga bergabung, dan kami harus menganggapmu sombong. Keagungan kuil Sashen tidak bisa mentolerir kata-kata kotormu." Begitu suara itu turun, 18 keluarga elit mendekati Fang Yu, membentuk pengepungan di udara. Fang Yu melirik. Basis budidaya 18 orang ini, 6 di antaranya berada di puncak tahap pembentukan pil, 8 di tengah tahap jiwa baru lahir, dan 2 di antaranya mencapai puncak tahap jiwa baru lahir. Dalam istilah saat ini, ada 6 puncak Wu Zun, 8 Wu Sage, dan 2 alam semi-ilahi. Barisan ini, ditempatkan di dunia seni bela diri di wilayah manapun di Tiongkok saat ini, adalah sangat berat kehadirannya. Fang Yu tidak menyangka bahwa ketiga keluarga Sidu dapat menumbuhkan begitu banyak prajurit dari alam yang lebih tinggi. Lakukan sekarang, dan jangan pernah biarkan dia melarikan diri. Yuan Chenglong berkata dengan dingin. Ya, 18 prajurit elit menjawab serempak suara. Nyaring, disertai aura pembunuh yang mengerikan, menyerang Fang Yu. 18 orang, lakukan pada waktu yang sama. Pedang tebas Jue, Qi Lei Bum, Yang Dao Kai. 18 prajurit semuanya menggunakan keterampilan membunuh terkuat mereka dan menyerang Fang Yu di tengah. Fang Yu berdiri diam di udara. Ya Tuhan, prajurit elit dari 3 keluarga besar, bekerja sama, tulisan tangan ini terlalu besar. Ya, untuk memaksa 3 keluarga besar menembak begitu banyak orang, Fang Yu ini bisa dianggap mati. Petik 2, dia sudah mati. Pengepungan 18 pembangkit tenaga listrik teratas, dia tidak bisa menghindarinya. 18 pembangkit tenaga listrik teratas mengepung 1 orang, pemandangan seperti ini jarang terjadi dalam 50 tahun. Mereka beruntung bisa melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Adapun Fang Yu, tidak ada yang peduli. Karena, di alam bawah sadar mereka semua mengira Fang Yu tidak bisa lepas dari pukulan. Seperti itu, di atap kuil pasir di belakang, Qin Yao, yang ditambatkan oleh Fang Yu, melihat sosok Yuan Fang Yu, matanya yang cerah dipenuhi keraguan. Dia baru saja melihat sekarang, mengapa Qiling tidak membiarkan dia memprovokasi Fang Yu. Tuan Fang, pasti tidak ada masalah. Bairan di tengah kerumunan mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu di udara, mengepalkan tinjunya, bersemangat sekaligus sedikit khawatir. Serangan 18 prajurit elit dengan cepat mendekati Fang Yu. Jangan menghindar, lalu mati. Melihat Fang Yu tidak bergerak, para prajurit elit semua merasakan penghinaan karena dihina dan bahkan lebih kejam. Di mata orang luar, 18 prajurit elit bergegas menuju Fang Yu, hanya masalah sesaat. Namun di mata Fang Yu, kecepatan ini sangat melambat. Sejak menembus 10.000 lapisan periode pemurnian Qi, Fang Yu memiliki tingkat integrasi tertentu dengan dunia. Secara teori, dia sudah bisa menggunakan beberapa mantra yang sebelumnya tidak tersedia. Namun karena kebiasaannya selama bertahun-tahun, Fang Yu secara tidak sadar menggunakan tubuh dan tinjunya untuk menyelesaikan setiap pertempuran. Meski mengandalkan fisik, semuanya mudah. Tetapi jika ini masalahnya, pentingnya menerobos periode pemurnian Qi tingkat 10.000 akan sangat berkurang. Oleh karena itu, Fang Yu memutuskan untuk menggunakan teknik sihir untuk menyelesaikan 18 prajurit di depannya. Ledakan, pada saat ini, serangan para prajurit elit telah tiba di depan Fang Yu. Tuhan berjalan tanpa bayangan. Dalam benak Fang Yu, dia segera mengingat postur seperti itu, dan itu langsung berhasil. Lalu, sosok Fang Yu menghilang seketika. Bum bum bum, terjadi tabrakan kacau di langit. Karena hilangnya Fang Yu secara tiba-tiba,
para prajurit yang mencoba yang terbaik untuk menyerang tidak dapat berhenti untuk sementara waktu. Alhasil, banyak pelanggaran mereka gelombang www.novelringan.com gelombang yang menimpa rekannya. Apa, ada ledakan erangan yang menyakitkan, di antaranya prajurit yang terluka parah itu langsung memuntahkan darah dan membuangnya. 18 prajurit elit berada dalam kekacauan dalam sekejap. Saat ini, sosok Fang Yu muncul di langit. Dia menatap sekelompok prajurit di bawah, matanya acuh tak acuh, dan sudut mulutnya memunculkan senyuman dingin. Seni Shen Lei, teknik luar biasa dipelajari dengan cara khusus ketika saya berada di pertukaran sekte Guntur saat itu. Saya menggunakan metode khusus untuk masuk ke perpustakaan buku. Teknik ini dikembangkan secara maksimal, dan dapat memobilisasi kekuatan guntur antara langit dan bumi sesuka hati, sangat kuat. Tapi dengan begitu banyak orang di depannya, itu tidak cocok untuk digunakan. Teknik penghancuran hati, teknik psikis yang luar biasa, yang dipelajari di kuil Taohua Sekte peringkat kedua. Itu dapat langsung menghancurkan pikiran lawan, dan tidak ada kemungkinan untuk pulih. Ini sangat kejam, itu tidak cocok untuk berurusan dengan kelompok orang ini sekarang. Hong Huang Yizi, teknik sihir tingkat semi surgawi ditemukan secara kebetulan ketika guru membawa saya ke reruntuhan sekte Hong Huang untuk berlatih. Teknik ini tidak sulit dari sudut pandang tekniknya, dan aku mengingatnya dengan jelas, tapi aku masih tidak yakin seberapa baik aku bisa mengintegrasikan dunia dan bumi sekarang, dan aku bisa menggunakannya. Terlebih lagi, menggunakan mantra tingkat setengah abadi untuk melawan sekelompok orang seperti itu. Sepertinya aku tidak menghormati sekte primordial. Dalam beberapa detik, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Fang Yu. Seingatnya, mantra yang dia pelajari selama 5.000 tahun terakhir telah muncul satu demi satu, dan dia kewalahan. Sebagian besar teknik sihir ini hanya ada dalam pikiran Fang Yu, dan telah lama hilang di dunia nyata, di antaranya, penyebaran teknik sihir acak pasti akan menimbulkan guncangan di dunia seni bela diri.